untuk memulai acaranya. Terima kasih Mas Dita yang sudah membuka webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat GTK PAUD, selamat siang. Selamat bergabung dalam seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Apa kabar sahabat GTK PAUD semuanya? Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sahabat GTK PAUD, di sini saya lihat sudah bergabung lebih dari 600 peserta. Ini ada yang dari Tulung Agung, Bengkulu, Denpasar, Balikpapan, Jogja, Mataram, dan banyak lagi dari daerah-daerah lainnya. Selamat bergabung pada webinar siang hari ini. Nah, sahabat GTK PAUD, perkenalkan, saya Cynthia Kamil yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Nah, webinar kali ini merupakan webinar terakhir dalam rangkaian seri webinar Guru Belajar Pembelajaran Tatap Muka Terbatas. Semoga sahabat GTK PAUD semuanya sudah mengikuti seri-seri sebelumnya. Ada 4 seri webinar yang sudah diselenggarakan pada setiap hari Senin. Bagi para sahabat GTK PAUD yang belum sempat mengikuti, bisa berkunjung ke kanal YouTube Direktorat GTK PAUD karena webinar yang sudah diselenggarakan di-upload di YouTube tersebut. Jadi sahabat GTK PAUD bisa mengikutinya. Nah, sahabat GTK PAUD tentunya sudah mengetahui dan memahami betapa pentingnya praliterasi dan numerasi bagi anak usia dini. Nah, tentunya bukan mengajarkan anak usia dini untuk bisa baca tulis hitung ya, karena itu akan berbeda. Lalu, lantas bagaimana sih praliterasi dan numerasi ini untuk anak usia dini? Nanti narasumber akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana praliterasi dan numerasi ini bagi anak usia dini. Nah, kemudian selain itu, berdasarkan SKB 4 Menteri tentang panduan pembelajaran tatap muka di semester genap pada tahun pelajaran 2021-2022, pemerintah melalui Kemendikbud memutuskan untuk menyelenggarakan PTM terbatas ini pada tahun ajaran 2021-2022. Nah, sebelumnya sudah ada beberapa sekolah atau lembaga nih yang melaksanakan PTM terbatas di masa pandemi. Salah satunya adalah kelompok bermain Intense School. Nah, nanti akan ada narasumber juga yang dari KB Intense School yang akan berbagi cerita kepada kita semua. Nah, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada Dr. Santi Ambarukmi MID selaku Direktur GTK PAUD. Kemudian ada Dr. Isniati Sulistiani MPD selaku Koordinator Pokja Publikasi GTK PAUD. Selamat siang Bu Isni. Selamat siang Mbak Cynthia. Nah, ada juga Dr. Irma Yuliantiana MPD dari Universitas Pancasakti. Halo Bu Irma, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Cici. Nah, kemudian ada Ibu Arum Puspitasari SPD dari KB Intense School. Selamat siang Bu Arum. Selamat siang Mbak Cici. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, baiklah sahabat GTK PAUD, mengawali webinar kita pada siang hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan arahan dan juga pembukaan secara resmi yang akan disampaikan oleh Dr. Isniati Sulistiani MPD. Kepada Ibu Isni, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Cynthia Kamil selaku moderator yang telah menghantar webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Santi Ambarukmi MID selaku Direktur GTK PAUD. Yang kita hormati bersama Ibu Dr. Irma Yuliantina ya selaku akademisi ya dari Universitas Pancasakti sekaligus juga selaku sekretaris BAN PNF. Dan Ibu Arum Puspitasari SPD dari KB Intense School. Dan juga seluruh peserta webinar Guru Belajar yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya serta inayahnya kita bisa bertemu pada kesempatan siang hari ini dalam kondisi yang insya Allah pada sehat semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, sahabat GTK PAUD yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan webinar kali ini. Nah, di sini saya melihat
kita tidak pernah lelah ya untuk mengupdate wawasan kita, informasi kita. Di sini kita memang sedang memasuki masa atau era disrupsi ya, era perubahan yang sangat cepat ya, dengan interupsi pemikiran dan juga penelitian dari berbagai bidang ya yang saling mengkait dan mempengaruhi proses pembelajaran dan pendidikan kita. Oke. Saya sangat bersyukur dan mengapresiasi kehadiran Ibu dan Bapak yang selalu semangat untuk hal ini. Semoga juga dapat menjadi gambaran ya, semangatnya kita menjalankan profesi kita yang mulia ya pada saat ini. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah ya, mungkin 2 pekan lagi tahun ajaran baru akan datang. Nah, di sini rutinitas menyambut tahun ajaran baru saat ini berubah. Kalau sebelum pandemi kita memiliki rutinitas yang sama untuk menyambut tahun ajaran baru. Namun saat ini berubah ya. Tahun ajaran baru harus kita sambut dengan kesiapsiagaan kita terhadap segala kemungkinan perubahan yang sangat cepat terjadi. Sebulan yang lalu mungkin kita mantap ya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun pada wilayah-wilayah tertentu saat ini yang berada dalam zona merah ya, mungkin kondisinya berbeda ya, seperti itu. Nah, inilah sebagai suatu gambaran era disrupsi. Satu sektor kita di bidang pendidikan ya dipengaruhi oleh berbagai bidang lainnya. Dalam hal ini saat ini adalah bidang kesehatan. Nah, ternyata hadirnya pandemik membawa hikmah bagi kita untuk mengenal dan siap siaga mempraktekkan berbagai pendekatan pembelajaran yang ada. Mulai dari pembelajaran dari rumah, kemudian pembelajaran jarak jauh, pembelajaran tatap muka yang saat ini terbatas ya. Nah, pendekatan-pendekatan yang paling pas dan paling cocok dengan kebutuhan dan kondisi kita lah yang akan kita implementasikan. Pilihan ada di tangan kita. Keselamatan jiwa menjadi prioritas dalam memilih. Nah, Ibu dan Bapak, Kemendikbud-Ristek melalui Ditjen GTK ya, sejak pandemi ada, itu berupaya untuk hadir bersama Ibu dan Bapak. Berbagai pendekatan di atas ya, coba dihadirkan kepada Ibu dan Bapak. Narasumber dari berbagai kalangan, akademisi, birokrasi, dan praktisi telah mewarnai webinar dan kegiatan yang diprakarsai oleh Kemendikbud-Ristek. Nah, harapannya adalah materi-materi yang disampaikan itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan juga semangat untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengikuti dinamika yang ada, dari awal pandemi hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan. Nah, peraturan yang terbaru pada saat ini adalah SKB ya, Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2021. Beberapa poin dalam peraturan ini adalah yang pertama, pembelajaran itu dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga PJJ. Yang kedua adalah apabila pemerintah daerah sudah memberikan izin, tentunya di sini satuan pendidikan telah memenuhi semua persyaratan berjenjang yang ada. Nah, pembelajaran tatap muka terbatas ya dapat dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di sini pemerintah wajib melakukan pengawasan
bila ditemukan ada kasus konfirmasi COVID ya di satuan pendidikan, maka pemerintah wajib menanganinya dan juga bila perlu menghentikan PTM terbatas tersebut. Poin yang ketiga adalah orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya. Dan yang keempat, bila satuan pendidikan belum memenuhi ketentuan yang tadi kedua, yang poin kedua, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB sebelumnya, ya, yaitu tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID. Nah, Ibu dan Bapak, apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan suatu bentuk kehati-hatian atas proses pembelajaran yang akan dilalui oleh anak-anak kita. Bapak dan Ibu sekalian, seri webinar yang tadi disampaikan oleh Mbak Cynthia ini sudah memasuki pekan terakhir. Untuk GTK PAUD ini adalah terakhir di hari ini ya. Kegiatan ini sesungguhnya difasilitasi oleh Ditjen GTK ya bersama dengan Satker ya beserta UPT di lingkungan Ditjen GTK. Dan khusus untuk GTK PAUD masih ada satu lagi tayangan yaitu podcast ya di hari Rabu kalau nggak salah ya. Nanti juga diharapkan Ibu dan Bapak bisa mengikuti ya, melihat tayangan tersebut, temanya sangat menarik ya. Nah, webinar dan podcast ini sesungguhnya suatu bentuk sinergitas internal ya di lingkungan GTK PAUD yang diharapkan mampu untuk menstimulasi sekaligus memfasilitasi kebutuhan proses pembelajaran guru di masa pandemi dari berbagai jenjang dan disiplin ilmu. Pada kesempatan ini secara tulus kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu menyukseskan agenda-agenda kami. Ibu dan Bapak, tanpa berpanjang kalam, mari kita buka acara ini dengan hikmah. Atas nama pimpinan Direktur GTK PAUD, kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isni yang sudah memberikan arahan kepada kita serta membuka kegiatan webinar ini secara resmi. Nah, ini alhamdulillahirrabbilalamin, Bu Isni tidak memberikan arahan dalam waktu yang lama, tapi pesertanya meningkat banyak. Tadi 600, sekarang udah 900-an, alhamdulillah. Nah, saya mau mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada para peserta yang baru bergabung pada webinar siang hari ini. Kembali saya mengingatkan, nanti kita akan ada sesi tanya jawab dengan para narasumber, dan Bapak Ibu peserta webinar itu bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat atau raise hand untuk bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Di sini saya lihat narasumber belum menyampaikan materi, sudah banyak peserta yang raise hand dan juga sudah ada beberapa pertanyaan melalui kolom chat. Tapi ditahan dulu ya sahabat GTK PAUD ya. Nah baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Irma Yuliantina. Nah, sebelum Bu Irma menyampaikan materi, izinkan terlebih dahulu saya membacakan biodata beliau secara singkat. Jadi, Ibu Irma ini merupakan dosen Universitas Pancasakti Bekasi. Selain itu, beliau juga merupakan sekretaris BAN PAUD dan PNF. Pengalaman beliau adalah sebagai penyelenggara PAUD, kemudian juga tim penyusun kurikulum 2013 PAUD, tim penyusun diklat berjenjang instruktur nasional PAUD, serta juga merupakan seorang konsultan PAUD. Halo Bu Irma. Halo Mbak Cici. Ya,
Baiklah, sahabat GTK PAUD, langsung saja kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bu Irma. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih. Senang rasanya nih Mbak Cici. Sudah 900 lebih yang Benar, mengikuti. Bu, semoga Mudah-mudahan semakin bermanfaat bertambah. ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Yang terhormat Ibu Direktur, Ibu Dr. Santi Ambarukmi MED, yang terhormat Koordinator, Ibu Dr. Isniyati, terima kasih Bu Isni, kemudian rekan narasumber Mbak Arum, sehat-sehat, dan terutama yang kami banggakan para peserta acara webinar ini ya, luar biasa, yang ada di Zoom udah 918. Selamat siang sahabat GTK semuanya, semoga tetap sehat ya, tetap sehat, tetap semangat dengan kondisi yang sekarang nggak menentu kata Bu Isni tadi. Hari ini mau tatap muka, besok zonanya udah berubah lagi nih gitu kan, apalagi sekarang ya dengan kondisi-kondisi yang ada. Tetapi mudah-mudahan kita semua tetap semangat, itu yang kita harapkan Mbak Cici. Oke, saya boleh izin share screen? Saya share screen ya Mbak Cici, mohon izin. Ya, silakan Bu. Oke, sudah terlihat? Sudah Bu Irma. Sudah, baik. Bapak Ibu yang kami banggakan, hari ini kita akan bicara tentang praliterasi dan numerasi bagi anak usia dini. Ini nih, di masa pandemi seperti ini, biasanya orang tua banyak nih Bu Isni yang ingin anaknya tetap harus bisa calistung sampai dilesin dan sebagainya dengan berbagai cara. Nah, hari ini kita akan kupas tuntas nih Bu Isni. Jadi sebenarnya kayak gimana sih caranya kita menstimulasi praliterasi dan numerasi bagi bagi anak-anak kita secara tepat begitu. Oke, mari kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengamati yang ada di depan ini. Sebetulnya saat ini, manakah yang sering kita temukan di lapangan? Nah, Bapak Ibu boleh tulis di chat ya. Apakah yang sering kita temukan di lapangan itu menggunakan buku paket saat mengajar, yang sering kita temukan, ataukah yang memfasilitasi anak dengan buku cerita, ataukah mengenalkan huruf melalui karya? Silahkan dikomentari di chatnya masing-masing. Wah, Bu Rini katanya nomor 1, Bu Hamidah menggunakan buku paket. Bu Dwi juga menggunakan buku paket saat mengajar, kata Bu Sulasmi, buku paket, hehe, gitu kan. Jadi ini Mbak Cici, Bu Rumi nih, Mbak Rumi, ini kayaknya banyakannya menggunakan buku paket nih, yang ada di lapangan gitu kan. Yang paling banyak ditemukan adalah buku paket. Nah, coba kita lihat yang benar sebenarnya yang mana ya yang sesuai. Apakah benar sesuai dengan buku paket itu ataukah ada hal lain? Maka mari kita lihat. Coba kita lihat. Nih, kata omnya Mbak Rumi nih, Piase. Katanya di sini disampaikan melalui kegiatan main, anak-anak menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Jadi yang diharapkan sebetulnya adalah melalui kegiatan bermain. Jadi diharapkan, ini ternyata yang diharapkannya adalah bagaimana mengenalkan huruf melalui kegiatan bermain. Itu yang diharapkan. Nah, sementara seperti Bapak Ibu tadi sampaikan di chat, ternyata sekarang banyakannya yang banyak itu di lapangan yang ditemukan adalah menggunakan buku paket. Nah, tentu saja ini menjadi tantangan buat kita semua. Tantangan baik bagi guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia maupun orang tuanya tantangannya. Jadi bagaimana kita bisa mensimulasi anak-anak, membangun pengetahuan anak melalui kegiatan main anak. Jadi adalah yang diharapkan adalah kegiatan main yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, sekarang kalau kita tanya sebenarnya apa sih literasi itu? Gitu kan? Literasi adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Di sini yang paling sering digunakan adalah literasi membaca. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu. Jadi sebetulnya literasi itu adalah kemampuan bernalar menggunakan bahasa. Itu kata kuncinya. Jadi bukan hanya sekedar calistung, tetapi bagaimana nalarnya yang terbangun di sini.
Beberapa ahli mengatakan bahwa bahasa adalah salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari perkembangan kognitif. Kemudian perkembangan bahasa itu juga ditentukan oleh urutan-urutan perkembangan kognitif. Nah, itu biasa yang mengatakan. Sementara Campbell mengatakan lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa si anak. Nah, berarti kita harus membangun lingkungan yang support nih terhadap perkembangan bahasa anak. Sementara Chomsky mengatakan setiap manusia yang lahir sudah dibekali dengan suatu alat untuk memperoleh bahasa. Artinya manusia itu lahir juga sudah punya kemampuan untuk mengembangkan bahasanya itu sendiri. Itu yang harus kita pahami. Dan kita nggak harus takut nih gimana nih anak kita semuanya memiliki dibekali suatu alat yang memiliki sumber dayanya sendiri-sendiri. Tetapi kita perlu menstimulasinya. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Lalu kenapa sih sekarang pemerintah ribut amat nih pentingnya praliterasi? Nah, apa sih pentingnya praliterasi? Yang pertama, praliterasi itu merupakan tanaman pondasi untuk menguasai kemampuan membaca dan menulis serta berhitung yang menyenangkan. Saya bold yang menyenangkannya. Jadi praliterasi itu harus dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan. Saya coba di sini dicontohkan di sini, coba kita lihat di sini gambarnya. Di sini gambarnya membuat bunga. Membuat bunga nih, karena ini posisinya saat itu saya lagi di Bali, Mbak Isni, jadi bunganya Kamboja. Ada bunga-bunga asli Kamboja, ada gambarnya, ada tanah liat untuk membuat bunga Kamboja, ada buku di sini. Jadi di setiap kegiatan main, boleh kita selipkan buku untuk merangsang anak-anak untuk mengenal huruf-huruf di situ. Kenapa harus begitu? Karena praliterasi harus dikembangkan dengan baik di PAUD dan tidak dialihkan dengan penguasaan keaksaraan konvensional. Nah, justru ini nih Mbak Cici yang kita tidak mau nih. Karena di sini nih, di penguasaan konvensional ini yang banyak dilakukan adalah menggunakan LK, buku paket, majalah. Jadi sahabat GTK, kalau mengenalkan praliterasi kepada anak itu harus dilakukan melalui kegiatan main yang menyenangkan. Bukan dengan penguasaan keaksaraan yang konvensional. Itu yang kita harapkan sekarang. Jadi kegiatannya harus menyenangkan, sesuai dengan minat anak, sesuai dengan ide anak, gitu. Dan yang kita pahami, semakin anak bertumbuh besar, mereka harus mempelajari hubungan antara huruf-huruf, baik yang tertera di atas kertas maupun diucapkan melalui suara. Jadi kita menyadari semakin anak besar itu kan semua anak harus bisa membaca, gitu. Itu yang kita sadari, maka praliterasi itu penting. Tapi sekali lagi harus diajarkan melalui kegiatan yang menyenangkan, melalui kegiatan main. Gitu. Nah, sekarang apa sih sekarang peran guru dan orang tua? Yang pertama adalah memfasilitasi kegiatan main anak untuk mengembangkan kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi. Memfasilitasinya apa? Dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara di sini, coba kita lihat. Di situ ada alat main, ada klom gelis ini dari Tasik. Tetapi ada buku-buku juga loh di sini. Anak-anak bisa sambil bikin prakarya, tetapi dia juga mengenal huruf-huruf. Kemudian, memperkaya kosakata anak dengan melakukan berbagai kegiatan yang melibatkan anak dalam percakapan. Mulai dari membaca buku, bercerita, bernyanyi. Nanti Mbak Arum akan bercerita. Nah, itu salah satunya juga ya, bagaimana cerita itu dikemas dengan menyenangkan. Kemudian juga guru atau orang tua sebagai fasilitator dalam mendampingi anak bermain di rumah dengan menyediakan berbagai aktivitas bermain keaksaraan. Jadi berbagai aktivitas bermain keaksaraan. Bukan saya nggak punya buku, nggak punya krayon mahal di tempat saya jauh atau misalkan itu tidak terbeli oleh masyarakat. Gunakan alat dan bahan yang ada di sekitarnya. Coba lihat foto tersebut. Di atas tanah anak-anak bisa menulis dengan menggunakan ranting. Jadi manfaatkan sumber daya sekitarnya untuk mengajarkan literasi pada anak-anak kita.
Kemudian kita lihat di sini. Itu terkait dengan literasi. Sekarang apa sih numerasi itu? Numerasi tidaklah sama dengan kompetensi matematika. Jadi nggak sama ya antara numerasi dengan matematika. Keduanya berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang sama, tetapi perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Numerasi mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi real sehari-hari. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi bagaimana numerasi itu dikaitkan matematikanya itu dalam konsep dan kaidah matematika yang situasi real sehari-hari. Contoh, sekarang kan anak-anak di rumah ya banyakannya sekarang. Mungkin Bunda bisa, ayah Bunda nih bisa ini juga ke anak-anak. Tolong ambilkan 3 gelas 3 gitu kan. Piringnya 2 atau sendoknya 4. Nah, itu kan sebenarnya bagaimana konsep matematika dalam kondisi real sehari-hari. Atau sekarang guru-guru PAUD nih, ketika anak bermain seperti ini nih, anak bermain batu, anak-anak bisa langsung ditanya, bikin apa? Misalkan dia bikin menara, berapa banyak batu yang digunakan gitu. Jadi bukan lagi, kalau dulu zaman kita dulu kan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau dulu kan kita gitu ya, tapi anak tuh nggak ngerti 1 tambah 1 tuh apa sih, konsepnya bagaimana sih. Nah, sekarang yang kita ajarkan adalah lebih kepada konsepnya. Anak memahami 2 itu apa sih, bendanya bagaimana sih, kalau 2 ditambah 2 itu realnya bagaimana sih konkretnya gitu. Nah, itu yang kita ingin harapkan, bagaimana perubahan paradigma cara kita mengajarnya gitu. Oke, di sini disebutkan bahwa numerasi itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi ditunjukkan dengan kenyamanan terhadap bilangan dan mampu menggunakan keterampilan matematika secara taktis untuk memenuhi tuntutan kehidupan sehari-hari. Jadi jangan sampai nih nanti sahabat GTK sampai masuk di sekolah dasar, anak-anak ketakutan sama matematika. Kenapa? Karena dia punya trauma waktu PAUD-nya. Nah, jangan sampai terjadi begitu. Justru kita harus membangun bagaimana anak-anak nyaman terhadap bilangan. Itu yang kita harapkan. Jadi kalau dulu pelajaran matematika menakutkan ya, tapi sekarang sahabat GTK, kita harapkan nih pembelajaran matematika itu atau konsep terhadap bilangan itu menyenangkan bagi anak-anak, dan itu dibangun melalui kegiatan-kegiatan bermain. Coba kita di sini mari kita perhatikan apa saja sih numerasi di satuan PAUD. Yang pertama adalah kesadaran dan pemahaman spasial. Spasial itu bagaimana letak di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di dalam, di luar. Kemudian pengukuran. Lalu angka dan konsep hitung. Ada bentuk geometri, ada struktur dan pola, ada memilah dan mengelompokkan. Lalu ada memperkirakan dengan data, dan ada pemecahan masalah. Nah, bentuk geometri. Bu, kan nggak punya uang untuk membeli yang mahal-mahal terkait dengan APE ya. Kan kalau ada APE pabrikan itu cantik-cantik. Jangan khawatir, gunakan yang ada. Coba lihat, ini masih punya kue lebaran. Bisa jadi ya kue lebaran itu bentuk-bentuk, ada yang kotak, ada yang bulat. Bahkan semua hal di lingkungan kita nih, guru-guru PAUD, kalau nggak punya alat dan bahan yang dari pabrikan, pakai alat dan bahan yang ada di sekitar masing-masing. Di sekitar rumah masing-masing, coba lihat. Bentuk geometri bisa kita kenalkan dengan yang ada di sekeliling kita. Jadi nggak usah khawatir terkait dengan alat dan bahan yang ada. Itu bisa kita manfaatkan dengan alat bahan yang ada di sekitar kita untuk mengenalkan bentuk-bentuk geometri. Kemudian untuk di sini, bagaimana menjelaskan posisi di atas, di bawah. Jadi ketika kita ingin mengenalkan tentang spasial, kita gunakan juga lewat anak-anak permainan, juga anak-anak senang. Ayo siap 5 orang ke kanan, 5 orang di kiri, atau misalkan 3 orang di depan, 3 orang di belakang, atau permainan-permainan lain yang menunjukkan itu spasial. Gitu. Jadi boleh kita menggunakan kegiatan-kegiatan main yang menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Termasuk juga ketika mengajarkan pola dari sendok, gelas, mangkok, itu dari bahan yang sederhana kita bisa mengajarkan pola kepada anak-anak. Kemudian lebih dan kurang. Kalau dulu kita langsung nih di buku paket itu ada pengurangan, gunakan alat dan bahan yang ada. Misalkan, nah tadi ya dicontohkan menggunakan
di situ menggunakan alat tulis. Nah, ini kan lebih dan kurangnya juga kita bisa menggunakan alat tulis tuh yang ada di sekitar kita. Lu nggak punya alat tulis, pakai sendok dan garpu atau pakai apapun. Kalau nggak punya, pakai ranting. Gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan untuk menumerasi itu dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, menghitung. Menghitung itu udah tidak lagi kita tadi pakai buku paket, lalu pakai di bulet-bulet, anaknya langsung ngisi. Tetapi gunakan benda nyata. Sehingga anak-anak memahami konsepnya. Sekarang yang kita harapkan adalah anak-anak paham terhadap konsepnya. Itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya sekedar bisa mengisi, tetapi paham terhadap konsepnya. Nah, termasuk juga mengurutkan dari 1 sampai 10 misalkan. Ini bisa dilakukan melalui kegiatan main yang menyenangkan buat anak. Selanjutnya, nah grafik. Grafik kan sesuatu yang kita pikir kayaknya susah deh. Bagaimana anak-anak usia dini bisa bikin grafik? Tetapi ternyata, grafik bisa pakai mangkok, bisa pakai permainan kesukaan dia. Bahkan di saat tatap muka yang kita terbatas pun, anak-anak bisa berderet dengan jarak tertentu ya. Anak perempuan deretannya coba sama anak laki-laki tinggi yang mana gitu kan. Nah, itu juga termasuk dalam grafik gitu. Jadi grafik itu ternyata mudah dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu kalau ke anak-anak mungkin kita mulai dari ukuran tidak baku dulu. Diukur pakai depak dulu, lalu pakai jengkal gitu. Atau pakai tusuk gigi, boleh juga pakai korek api, boleh juga. Sebelum menggunakan ukuran. Yuk kita mengukur bukunya ada berapa korek api ya, panjangnya, lebarnya ada berapa korek api ya, atau ada berapa jengkal mejanya. Nah, itu juga termasuk pengukuran. Dan itu semua bisa dilakukan melalui kegiatan main yang menyenangkan. Nah, anak-anak juga bisa nih sekarang. Kita nanam ya. Nah, nanti tanaman kita diukur setiap minggu. Apakah bertambah tinggi nggak ya tanaman kita setiap minggunya? Nah, itu juga kan melalui kegiatan main. Jadi anak-anak senang tuh meskipun mengukur gitu kan. Nah, selanjutnya nih, perabot dapur. Itu juga bisa kita manfaatkan. Mulai dari pengelompokan nih, cabai, bawang ya, Bu Isni. Kemudian panci-panci itu juga bisa. Dapur kita itu kaya akan literasi dan numerasi. Coba lihat di kemasan-kemasan itu kan pasti ada tulisan-tulisannya kalau di dapur kita. Kemudian pengelompokan dan sebagainya di alat-alat dapur itu kaya banget. Jadi Ibu Bapak, baik guru PAUD maupun orang tua nih di sini gak perlu khawatir terkait dengan alat dan bahan untuk numerasi. Tetapi yang dipastikan adalah bagaimana di sini kita sebagai orang dewasa, baik orang tua maupun guru, mampu memfasilitasi kemampuan matematika anak melalui kehidupan anak sehari-hari. Bahkan dari daun, dari batu juga bisa. Kemudian seluruh stimulasi untuk numerasi ini dilakukan dengan cara bermain, menggunakan dengan alat dan bahan yang ada di lingkungan anak. Jadi sekali lagi seluruhnya digunakan dengan melalui kegiatan main. Dan tentu saja kegiatan main tiap anak bisa beda-beda. Kegiatan main tiap anak itu tergantung sesuai dengan ide dan minat anak. Nah, paradigma ini yang harus mari kita perbaiki. Sekarang semua anak meskipun satu kelas bisa jadi dia meskipun difasilitasi dengan hal yang sama, contoh di foto ini nih, bisa jadi yang dilakukan anak berbeda dan itu dimungkinkan. Gitu. Itu yang harus kita rubah paradigma berpikir. Jadi kita kalau dulu bikin donat itu selalu bolong tengahnya ya. Kalau sekarang donat kan ada yang segitiga, ada yang bentuknya lope-lope, ada yang bulat gitu kan. Jadi boleh beda-beda sekarang ini. Nah, itu yang mari kita perbaiki bagaimana kita mengajarkan kepada anak. Mbak Cici, berapa lama lagi waktunya? Oke. 15 menit lagi. 15 menit lagi, masih ada banyak waktu. Kalau masih ada banyak waktu, maka mari kita belajar dari Reggio Emilia tentang proyek baca tulis yang ada di sana. Yang pertama adalah kesadaran baca tulis bagi anak itu penting, tetapi bukan pada kemampuannya untuk berhitung dan membaca, melainkan keinginan anak untuk belajar berhitung dan membaca. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Bagaimana rasa ingin tahu anak dan rasa anak ingin belajar yang lebih penting. Nah, kadang di kita yang diutamakan adalah anak-anak harus bisa baca, tulis, ngitung. Kadang di drill,
dikasih PR. Mereka harus mengerjakan sekian banyak. Gurunya ngasih PR. Padahal sebenarnya yang mengerjakan orang tuanya nih. Nah, hati-hati ya Bu Guru. Tetapi yang kita harapkan adalah di sini bagaimana anak-anak itu sendiri senang. Gitu. Anak-anak mau mengerjakan. Contoh, kita lihat ya, di sini kita akan balik lagi ke sini. Di sini kita lihat bagaimana anak-anak itu antusias. Lihat, anak-anak antusias untuk mengukur tanamannya. Jadi yang kita bangun adalah rasa ingin tahu anak. Gitu. Jadi ketika anak-anak mengukur itu bukan sesuatu yang menyulitkan buat mereka, tetapi itu menjadi excited buat mereka. Besok tanaman aku tambah tinggi nggak ya? Berapa banyak tingginya? Berapa senti naiknya? Nah, itu yang dibangunnya. Jadi rasa ingin anak-anak itu, keinginan anak-anak untuk mengetahui, keinginan anak-anak belajar, itulah yang harus kita bangun. Gitu. Nah, termasuk juga dari numerasi. Bagaimana kita membangun anak-anak kita di sini, keinginan anak-anak kita untuk dia bisa, nah contoh di sini. Anak-anak setelah menggambar, kegiatannya menggambar. Tetapi dia ingin ngasih nama dari gambarnya tersebut. Meskipun kalau kita lihat pohon besar, A-nya naik dulu ke atas. Karena dia mungkin lupa kalau besar itu ada A gitu kan. Nah, itu yang kita bangun, bukan harus rapih. Jadi sekarang udah nggak zaman nih, sahabat GTK, nulis nyambungin titik-titik harus rapi, nggak boleh keluar garis. Itu udah nggak ada lagi yang begitu. Mari kita perbaiki cara kita mengajar anak-anak kita. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi sekali lagi, bagaimana kita sekarang mengajarkan baca, tulis, hitung adalah sesuatu yang kita harapkan anak tumbuh dari rasa ingin tahu anak-anak itu sendiri. Jadi ditumbuhkannya melalui rasa ingin tahu anak dan rasa anak ingin belajar. Itu yang terpentingnya. Bukan hanya sekedar anak bisa baca tulis ngitung. Apalagi ditarget. Saya pengen 3 bulan anak saya bisa baca tulis ngitung. Kira-kira di mana ya? Nah, itu enggak. Kita sekarang stimulasinya yang dipentingkan. Bagaimana rasa ingin tahu anak itu yang dibangun. Kemudian selanjutnya adalah pada penataan kegiatan main, pada kegiatan main menulis nih, ini buat guru nih. Pada kegiatan main ya, baik menulis dan membaca, guru perlu menyiapkan aneka macam alat tulis. Nah, ini penting juga. Jadi di setiap kelas, nih para guru PAUD, penting disiapkan berbagai alat untuk anak-anak menulis. Mulai dari pulpen, pensil, krayon, spidol, gitu kan. Kemudian kertas dengan berbagai ukuran dan berbagai jenis. Kenapa perlu kita siapkan? Bagaimana mungkin anak-anak kita terbiasa untuk menulis kalau kita tidak memfasilitasi? Sementara kita tidak tahu keinginan dia menulis apa. Bisa jadi dia inginnya nulisnya yang warna-warni, yang lucu-lucuan, yang dia pengen punya pesan buat teman-temannya, gitu kan? Bisa jadi seperti itu kan? Tetapi bisa jadi juga anak-anak itu di sini inginnya saya bikin cerita loh, bikin cerita, tapi ada kertas yang digunting-gunting, misalkan bikin buku cerita, boleh jadi. Bahkan untuk anak 2 tahun, mungkin anak 2 tahun ya, yang masih mencoretnya itu adalah merupakan kegiatan keaksaraan, mencoretnya. Ya itu juga yang harus kita, kita apresiasi kepada anak-anak bahwa mencoret adalah tahapan menulis. Mencoret itu adalah tahapan menulis. Kalau kita dulu bilangnya benang kusut ya. Nah, benang kusut itu adalah tahapan menulis juga gitu kan. Jadi tahapan menulis itu nggak ada nyambungin titik-titik. Yang ada adalah justru mencoret. Mencoret-coret kayak benang kusut, mencoret nanti kayak ada bentuk bulat-bulat, itu adalah tahapan menulis. Bahkan bisa jadi kayak misalkan saya hurufnya I-nya besar sekali saya tulis. Kemudian R-nya udah kecil kebalik mungkin. Bisa jadi itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui anak. Jadi tidak ada lagi istilah nulisnya yang rapi, nggak boleh keluar garis. Nah, itu yang mari kita perbaiki cara kita mengajar. Bagaimana cara kita mengajarkan keaksaraan di anak usia dini ini kita perbaiki. Kemudian selanjutnya adalah pada kegiatan menghitung, ini anak dapat melakukan berbagai kegiatan main. Nah, ini yang harus kita pahami juga. Berbagai kegiatan main dengan banyak menghubungkan dengan konsep bilangan
dan kegiatan main yang dia lakukan. Nah, saat anak bekerja bersama, mereka membantu satu sama lain bekerja bersama memecahkan masalah. Di sini, anak memerlukan pengalaman untuk memahami konkretnya. Contoh, kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, di sini ada foto anak-anak bermain di sini, bermain menggunakan kerang. Maka guru bisa bertanya, berapa banyak kerang yang digunakan? Berapa banyak kepingan kayu yang digunakan? Jadi mereka bisa belajar tentang berhitung itu melalui kegiatan main. Termasuk juga mereka bisa belajar tentang bentuk-bentuk geometri. Mungkin kita bisa ngajarkan di sini. Ini bentuknya apa ya? Bertanya kepada mereka. Maka di sini dukungan orang tua sangat penting. Orang tua itu termasuk guru ya, di dalamnya dukungan orang tua dan guru di sini orang dewasa pada umumnya itu sangat penting kepada anak-anak sehingga anak-anak menemukan pengetahuan melalui kegiatan mainnya tersebut. Jadi kita lihat di sini anak-anak sedang bermain menggunakan kerang, menggunakan kayu. Kemudian kita bisa lihat apa sih yang dia buat. Misalkan dia membuat bangunannya, misalkan membuat lingkaran apa, misalkan lingkaran bintang, misalkan mau dituliskan bintang hurufnya apa aja ya, ada berapa banyak huruf di kata bintang gitu. Nah itu kan juga termasuk literasi dan numerasi yang kita stimulasi dari kegiatan main anak. Sehingga kita pastikan di sini bahwa kegiatan menghitung, kegiatan numerasi itu diajarkan secara include di dalam kegiatan main anak. Jadi tidak dipisahkan antara kegiatan menghitung dengan kegiatan main anak yang lainnya gitu. Tetapi menghitung itu kita masukkan ketika anak bermain. Jadi buat anak mereka sedang bermain tetapi sama gurunya diberikan penguatan gitu. Nah, selanjutnya di sini guru memberikan dukungan terhadap apa yang dilakukan anak dalam proses belajarnya. Tadi disampaikan bahwa ketika anak hanya belajar dan tidak ada dukungan guru, maka pengetahuan yang didapat oleh anak tidak akan sempurna. Tapi yang diharapkan di sini adalah bagaimana guru memberikan dukungan pada saat anak bermain. Gitu. Jadi scaffolding gurunya harus dapat. Jadi apa yang dibuat? Misalkan membuat rumah. Rumah hurufnya apa aja ya? Gitu. Ada berapa banyak misalkan batu yang digunakan, ada berapa banyak ranting yang digunakan, sehingga dengan adanya dukungan dari guru, maka pengetahuan itu akan banyak didapat oleh anak. Sekarang adalah tantangannya bagaimana guru memberikan dukungan pada saat anak main. Tantangan yang paling besar adalah bagaimana guru merencanakan kegiatan main, memfasilitasi kegiatan main anak, dan memberikan dukungan main pada anak. Sehingga anak merasa senang melakukannya, anak mendapatkan pengetahuan tentang literasi dan numerasi ini yang diperlukan. Tetapi dengan cara yang menyenangkan bagi anak. Di sini guru harus memahami kemampuan anak dan memberikan dukungan yang sesuai. Bapak Ibu, kita pasti bisa melakukannya. Hal seperti ini. Kita rubah paradigma berpikir kita. Bagaimana kita akan memberikan atau menyiapkan kegiatan main bagi anak dengan cara yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Itu mungkin Mbak Sici, apakah masih ada waktu? Masih Bu, sekitar 5 menit lagi. Oke. Ya, jadi yang diharapkan Bapak Ibu nih karena tadi di sini agak ngebut, saya akan kembali lagi ke sini sebagai bagaimana di sini diharapkan di kegiatan numerasi literasi, di kegiatan literasi ini yang kita harapkan adalah praliterasi itu tatanan pondasi menguasai kemampuan membaca dan menulis serta berhitung yang menyenangkan. Yang ingin kita tegaskan adalah kegiatannya harus menyenangkan. Maka guru-guru PAUD di sini tantangannya adalah membuat kegiatan yang menyenangkan.
Kegiatannya bisa apa saja. Sekarang saat kita didorong untuk kegiatan itu bersifat proyek, di mana anak-anak dia menentukan sendiri apa kegiatan mainnya sesuai dengan bakat dan idenya, dan guru-guru memfasilitasi alat dan bahannya, maka tetap guru-guru juga merancang kegiatan main dengan berbagai inspirasi. Nah, inspirasinya di sini diharapkan agar anak-anak numerasinya itu gak hilang, diharapkan selalu ada buku nih di sini. Selalu ada buku yang ditata pada kegiatan main anak. Jadi buku itu selalu kita simpan. Kenapa buku itu selalu kita simpan? Agar kita merangsang kepada anak-anak kegiatan main apapun, dia bisa baca dulu bukunya loh, sebagai inspirasi buat mereka. Kalaupun mereka tidak ada buku, mungkin kalau misalkan kan susah Bu, nyari buku itu susah. Nah, bisa kita siasati. Dengan apa? Dengan di print. Jadi kan sekarang kita boleh nyari apa aja di Mbah ya, di Mbah Google itu bisa nyari apapun yang kita inginkan. Misalkan tentang bunga Kamboja, ditulis aja bunga Kamboja langsung keluar kan. Nah, kita bisa print tuh, ditambah huruf-hurufnya. Kenapa perlu itu? Karena anak-anak kita dibiasakan selalu melihat huruf. Itu dibiasakan. Itu masuk ke dalam pembiasaan kegiatan mainnya. Jadi dalam penataan kegiatan main, sekali lagi Bapak Ibu guru, sahabat GTK, di dalam penataan kegiatan main kita simpen nih di sini. Bisa buku, bisa yang di-print sama kita, tetapi ada tulisannya gitu kan. Tetapi itu bukan untuk anak-anak niru nanti tulisannya. Kegiatannya tetap kegiatan main dan anak-anak boleh loh berbeda. Aku sih nggak mau Kamboja karena depan rumahku adanya bunga mawar. Aku maunya bikin bunga mawar. Apa anak-anak bikin bunga mawar, lalu nanti kalau udah bikin bunga mawar kita sebutkan ya huruf-hurufnya. Jadi ujungnya sama aja, anak-anak itu juga belajar numerasi, tetapi di sini literasi dan numerasi, tetapi melalui kegiatan main yang menyenangkan. Kemudian kalau udah bikin bunga mawar, kita kasih tulisan ya, kita tulis. Nah, bagaimanapun anak-anak, apalagi anak-anak usia 5-6 tahun, itu anak-anak semakin bertumbuh besar, mereka harus mempelajari hubungan antara huruf-huruf, baik yang tertera di atas kertas maupun yang diucapkan melalui suara. Begitu Mbak Cici. Jadi sekali lagi, ini kegiatan literasi dan numerasi intinya harus dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan, melalui kegiatan main, bukan dengan keaksaraan konvensional. Itu penekanannya. Jadi bagaimana kita menyiapkan kegiatan main yang menyenangkan. Meskipun nih tadi disampaikan, sekarang pembelajarannya pembelajaran tatap muka terbatas loh. Nanti Mbak Arum akan menyampaikan apa trik-triknya nih kalau tatap muka terbatas. Tetapi yang dipastikan kegiatannya tetap harus kegiatan main yang menyenangkan anak, yang sesuai dengan ide dan minat anak. Meskipun itu dilakukan baik di pembelajaran tatap muka terbatas maupun nanti di rumahnya masing-masing gitu kan, untuk dilanjutkan di rumah masing-masing. Begitu mungkin Mbak Cici yang bisa disampaikan sebagai pengantar diskusi. Nanti boleh berdiskusi kita untuk menguatkan lagi materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Irma. Ini menarik sekali materinya. Ini sebenarnya materi seperti ini tidak hanya dibutuhkan oleh para GTK PAUD ya Bu ya, tapi orang tua pun sekarang harus mengetahui bagaimana praliterasi dan numerasi yang benar, yang tepat untuk anak usia dini gitu. Ya, betul. Karena bisa memanfaatkan benda-benda yang sering ditemui sehari-hari di rumah untuk kegiatan praliterasi dan numerasi ini kepada anak usia dini ya Bu Irma ya. Ya, betul Mbak Cici. Nah, sahabat GTK PAUD, selanjutnya kita akan mendengarkan narasumber berikutnya untuk berbagi cerita kepada kita bagaimana sih praktik pembelajaran tatap muka terbatas yang telah dilaksanakan di KB Intense School. Nah, sebelum saya mengundang Bu Arum untuk menyampaikan materi, saya ingin membacakan terlebih dahulu biodata beliau secara singkat. Nah, jadi Bu Arum Puspitasari ini lebih akrab disapa dengan sebutan Kak Rumi. Beliau adalah pendiri PAUD Intense School. Nah, beliau adalah Direktur Intense School Group, kemudian juga merupakan pendiri Kompor Donat, yang merupakan singkatan dari Komunitas Pelopor Dongeng Anak Tuban, kemudian juga pengelola LKP dan LPK Intense. Beliau juga pengajar online Erlangga for Kids, serta juga merupakan seorang praktisi hipnoterapi. Nah, sahabat GTK PAUD, sudah tidak sabar tentunya untuk mendengarkan Bu Arum berbagi cerita kepada kita bersama
Langsung saja saya persilakan Bu Arum untuk berbagi cerita kepada para sahabat GTK PAUD pada siang hari ini. Silakan Bu Arum. Baik, terima kasih Mbak Cici. Selamat siang semuanya. Selamat siang untuk Bu Isni, selamat siang untuk Bu Santi, selamat siang untuk Bu Irma. Luar biasa tadi ya, materinya sungguh mantep ini untuk kita semuanya yang saat ini berada di belakang layar gitu ya, di balik layar pendidikan anak usia dini. Halo sahabat-sahabat semuanya, bunda-bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, izinkan saya tadi sudah diperkenalkan sama Mbak Cici. Saya Arum Puspitasari, saya seorang pengelola lembaga pendidikan anak usia dini Intense School di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Nah, sebelumnya tadi karena ini sebelum saya akan bertukar pikiran gitu ya, saya hari ini mohon izin untuk niatnya tidak menggurui teman-teman karena pasti tentunya teman-teman luar biasa semuanya yang ada di balik ruang Zoom meeting ini. Nah, tetapi kita bagaimana saling bertukar pengalaman, bertukar pemikiran, bertukar kreativitas, bertukar inovasi untuk membangun pendidikan anak usia dini yang lebih hebat kelak nantinya. Tapi sebelumnya teman-teman, karena ini saya akan bercerita tentang PTMT, best practice-nya gimana kalau kita mendengarkan terlebih dahulu cerita dari kakek Oga ya sama si Ocha. Tapi sebelumnya kita sulap dulu nih ruangnya yang backgroundnya seperti ini menjadi backgroundnya miliknya si Ocha, di rumahnya Ocha ya. Dulu Ochanya ya. Baik, bunda-bunda semua, sebagai penghangat suasana di siang hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu pengantar cerita dari Ocha. Kita panggil Ocha, si bunga merpati lucu. Asyik, Ocha, saya tampil ini. Oke, aku senang sekali. Sebentar lagi sekolahku masuk hari. Ocha bisa main-main lagi sama teman-teman. Kakek. Iya, Ocha. Kenapa Ocha manggil kakek? Kakek, Ocha senang sekali karena Ocha sebentar lagi mau berangkat sekolah. Asyik. Loh. Memangnya sekolah Ocha sudah boleh masuk? Bukannya sekolah masih ditutup karena virus? Berbahaya, Ocha. Ih, kakek. Gimana sih kakek ini? Sekarang sudah boleh kakek. Ocha sudah mau sekolah. Oh, tunggu. Apakah Ocha menjamin keselamatan kakek? Takutnya nanti Ocha menularkan virus sama kakek. Kakek jadi takut, Ocha. Iya juga ya. Terus kira-kira apa ya yang harus Ocha siapkan sebelum Ocha masuk sekolah di masa pandemi ini? Kira-kira Ocha tanya ke siapa ya? Coba Ocha tanya kepada Bunda Rumi. Siapa tahu Bunda Rumi bisa jawab. Betul, Bun. Siapkan untuk pembelajaran tatap muka selama masa pandemi ini. Tuh. Sepertinya sinyal Bu Arum agak sedikit tersendat. Ya, mungkin Bu Arum ini sedang hujan besar Pak di Surabaya. Oh gitu. Di daerah Jawa Timur ya. Iya, kepental nih Bu Arum ya. Nah, ada lagi Bu Arum. Ada lagi. Oke. Silakan Bu Arum dilanjutkan. Baik. Nah, baik. Tadi sudah selesai ya ceritanya Ocha. Mohon izin ini. Nah, agak sedikit sinyalnya ya di sini bunda-bunda semuanya. Nah, oke.
Hari ini izinkan saya selaku pengelola lembaga di kelompok bermain Intense School untuk share praktik baik di lembaga kami tentang PTMT di Intense School. Namun sebelumnya mohon maaf saya di sini tidak bersikap untuk menggurui bunda-bunda semuanya karena di masing-masing lembaga tentunya memiliki kebijakan dan peraturan yang luar biasa yang sudah dipoles dengan sangat cantik. Tetapi mari hari ini kita manfaatkan untuk saling berbagi pengalaman, bertukar ide, bertukar inovasi bagaimana sebaiknya kita sebagai pengelola lembaga melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Tunggu. Sudah terlihat? Belum, Bu Arum? Belum, sebentar. Masih belum muncul, Ibu? Masih belum ya, tunggu sebentar. Atau mungkin Atau mau dibantu share screen dari panitia aja, Bu Arum? Halo, Bu Arum. Sahabat GTK PAUD, sepertinya Bu Arum lagi terkendala dengan koneksinya. Sambil kita menunggu Bu Arum kembali bersama kita di webinar ini, saya ingin mengingatkan sahabat GTK PAUD bisa mengisi yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format yang sudah disampaikan di kolom chat. Nah, nanti sahabat GTK PAUD sebutkan nama, kemudian juga asalnya dari mana, dan pertanyaannya apa. Nanti beberapa pertanyaan terpilih akan dijawab oleh narasumber. Selain itu, sahabat GTK PAUD juga bisa raise hand untuk berinteraksi langsung dengan para narasumber. Cuman untuk sesi tanya jawab akan kita buka ketika selesai materi disampaikan oleh para narasumber. Nah, bagi sahabat GTK PAUD yang baru bergabung, yang tidak mengikuti dari awal, nanti dipersilahkan untuk mengikutinya melalui kanal YouTube Direktorat GTK PAUD, karena webinar yang kita laksanakan pada siang hari ini juga live di YouTube, sehingga sahabat GTK PAUD yang sempat ketinggalan bisa menonton ulang di YouTube Direktorat GTK PAUD. Halo Bu Arum, apakah sudah bergabung kembali? Sepertinya Bu Arum masih belum kembali bergabung bersama kita semua sahabat GTK PAUD. Nah, di sini untuk format pertanyaan yang bisa sahabat GTK PAUD tulis di kolom chat, itu bisa menggunakan format nama, spasi, instansi kabupaten atau kota, spasi pertanyaannya. Nah, nanti pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom Q&A yang ada di aplikasi Zoom masing-masing. Mungkin sahabat GTK PAUD bisa berbagi cerita juga melalui kolom chat bagaimana jika sekolah atau lembaganya sudah pernah melaksanakan PTM terbatas ini sebelumnya. Jadi bisa di-share melalui kolom chat, tidak hanya untuk bertanya, tapi bisa untuk berbagi cerita juga. Sehingga nanti kita narasumber maupun panitia bisa mengetahui bagaimana sih PTM terbatas yang sudah pernah sahabat GTK PAUD laksanakan sebelumnya gitu. Kemudian mungkin juga berbagi cerita tentang praktik praliterasi dan numerasi yang pernah dilakukan di sekolah atau lembaga masing-masing, atau mungkin juga yang hadir di siang hari ini ada dari orang tua juga yang memiliki anak usia dini, sehingga bisa berbagi cerita. Mungkin juga bisa menyampaikan keluhan-keluhannya ya Bu Irma ya, dalam
dalam Karena ini kalau pelaksanaan. literasi dan numerasi itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan guru saja ya, tetapi juga bagaimana nih dengan orang tuanya. Kadang-kadang kan orang tua juga kesulitan. Nih, fenomena sekarang nih Mbak Cici, akhirnya orang tua tuh banyak, ya udahlah bikin cepat aja ke lembaga tertentu yang 2 bulan bisa anaknya langsung baca, 3 bulan langsung baca. Gimana nih sebenarnya untuk perkembangan otak anak. Nah itu juga harusnya menjadi pemahaman kita bersama ya. Apalagi nih Mbak Isni, di mana sekarang ini kita punya slogan ayo ke PAUD gitu, ayo kembali ke PAUD gitu kan. Jadi artinya mari kita stimulasi anak-anak kita ini literasi dan numerasinya dengan cara yang benar gitu, Mbak Cici. Jadi silahkan nih kalau kita mau diskusi. Iya, Bu Irma. Karena sekarang praktiknya juga sudah mulai banyak ya, Bu, lembaga-lembaga yang melaksanakan bimbingan baca tulis untuk anak-anak usia dini ini. Nah, gitu. Dan orang tua merasa kalau anak-anak masuk ke sana, target mereka untuk membuat anak bisa baca, bisa tulis dalam usia yang terlalu dini itu bisa berhasil gitu ya, Bu ya. Iya, padahal sebetulnya kalau tadi kita lihat ya dari secara teori nih kalau kita tadi melihat bagaimana harusnya anak usia dini itu dikembangkan, distimulasi kan tentu saja melalui kegiatan main gitu. Oke Bu Irma, ini sambil menunggu Bu Arum kembali bergabung bersama kita, mungkin langsung aja ya Bu kita buka sesi diskusi, terutama untuk materi yang sudah Bu Irma sampaikan tadi. Nah ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Ade Kartini dari KB Albayan Subang. Nah Assalamualaikum, izin bertanya Bunda, bagaimana cara menghilangkan paradigma dari orang tua yang pada umumnya masih berpendapat kalau kegiatan main yang menyenangkan yang kita terapkan justru dibilang hanya main-main saja. Sedangkan harapan mereka belajar lebih dari itu. Padahal densitas main yang kita berikan sudah memuat untuk menstimulasi ke-6 aspek perkembangan anak. Terima kasih. Langsung saja Bu Irma untuk ditanggapi. Luar biasa nih dari Bu Ade Kartini ya, KB Albayan Subang. Jadi memang pentingnya disinilah pentingnya kita betul-betul dengan orang tua itu harus sekarang bekerja sama dan saling memahamkan. Jadi apakah literasi dan numerasi itu penting? Sangat penting. Apakah kita harus mengajarkan kepada anak-anak baca, tulis, hitung gitu kan? Kalau ke orang tua bukan literasi numerasi ya, yang mereka itu yang paling ininya yang paling jargonnya mereka itu calistung gitu kan biasanya ya Mbak Cici. Nah itu yang harus kita sampaikan kepada mereka adalah kita setuju, kita sepakat anak-anak kita itu harus bisa baca, tulis, ngitung sejak dini, tetapi dengan cara yang benar. Nah ini caranya ini yang harus kita sampaikan. Bagaimana caranya? Bahwa di anak usia dini itu tidak bisa di-drill. Bahwa pembelajarannya itu harus dilakukan melalui kegiatan yang menyenangkan. Melalui kegiatan main. Orang tua bahkan tanpa harus meleskan di rumahnya bisa loh dia diajarkan anak-anaknya semua benda-benda nih yang ada di sekeliling kita itu bisa ditempelin loh Mbak Cici dengan nama-namanya. Kemudian orang tua juga bisa nih kalau kepada anak itu komunikasinya. Jadi tadi diingat kan kita bahwa numerasi itu matematika yang terkait kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi kita bisa nih sekarang kepada anak-anak kita coba sekarang nanti biasanya anak-anak kan kalau ibu bapaknya mau pergi itu biasanya ada titip-titip nih. Mau dibeliin apa gitu, mau dibeliin kue. Nanti mau dibeliin kuenya berapa gitu. Misalkan kadang kan anak tuh 5 tapi begini nih, Mbak Cici lihat. 5 tapi begini. 5, aku mau 5. Tapi tangannya 2. Nah, hal-hal seperti itu tuh mulai dibangun oleh orang tua. Jadi apa nih sekarang? Harus ada komunikasi antara orang tua dan guru. Jadi di sini kan kita sekarang ngerti karena belajar kan, termasuk saya nih Mbak Cici karena belajar. Tetapi jadi orang tua saja tanpa mempelajari PAUD kan kita juga nggak ngerti gitu kan. Nah, jadi yang harus kita pahamkan kepada orang tua itu kita sepakat, kita setuju anak kita itu bisa calistung, tetapi dengan cara yang sesuai agar anak-anak kita tidak justru menyulitkan anak-anak kita. Pernah dengar nggak Mbak Cici? Ada anak murid saya yang dia lihat huruf aja udah muntah. Gitu. Itu karena di drill gitu, artinya dipaksa. Jadi dia udah takut duluan lihat huruf itu. Gitu. Itu yang jangan sampai terjadi lagi. Bahkan berdasarkan penelitian, anak-anak kita itu bisa baca tapi tidak memahami makna.
Gitu. Ingat gak anak-anak bisa sih baca, tapi maknanya ngerti enggak? Jadi ketika soal-soal cerita hancur tuh. Nah, itu adalah akibat dari membaca dengan di-drill. Jadi dia tahu huruf-hurufnya tapi tidak tahu maknanya. Makanya ketika dia harus menulis Irma, dia tahu Irma itu adalah namaku. Huruf-hurufnya IRMA. Dia tahu maknanya. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Gitu Mbak Cici. Ya, terima kasih sekali Bu Irma. Ini sangat bermanfaat sekali. Jawabannya saya pun jadi langsung belajar ini Bu dari Bu Irma tentang bagaimana sih praliterasi dan numerasi untuk anak usia dini, bagaimana kita tidak boleh mendrill anak-anak gitu ya Bu ya. Ya. Biarkan mereka belajar dengan cara yang menyenangkan gitu. Nah, ini sepertinya Bu Arum sudah kembali bersama kita. Bu Irma, mungkin kita lanjutkan ke materi Bu Arum dulu ya Bu ya. Halo Bu Arum. Halo Bu Arum. Ya. Halo Bu Arum. Apakah sudah bergabung kembali Ibu? Ini sepertinya masih terkendala, mungkin kita lanjutkan. Oke, silakan. Diskusi satu pertanyaan lagi ya Bu Irma ya. Ini pertanyaannya mohon ditunggu sebentar Ibu. Ini sebetulnya dinamika daring. Jadi kalau daring itu kita bisa persiapan, tetapi sinyal nggak bisa beli ya, gitu kan. Benar, Bu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Asma dari Kabupaten Wajo. Strategi apa yang paling cocok untuk anak PAUD sehingga motivasi untuk belajar literasi dan numerasi lebih meningkat? Nah, bagaimana ini Bu Irma untuk tips and triknya? Strategi yang cocok untuk anak PAUD, motivasi belajar literasi dan numerasi yang meningkat. Yang pertama, anak-anak itu kita sediakan alat dan bahan kegiatan main yang memfasilitasi mereka sesuai dengan idenya masing-masing. Mbak Cici nih, anak-anak kita kan kadang malah nggak mau diberhentikan kalau lagi main. Padahal yang dia mainin cuma tanah, daun, batu. Di depan rumah saya itu ada melati ya. Kayaknya tuh anak-anak asik aja tuh motongin daun melati, bunga-bunganya. Cuman dari melati itu aja tuh anak-anak tetangga kumpul dan lama banget. Mereka kenapa termotivasi? Karena sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minatnya. Jadi berhentilah sekarang kita selalu memaksakan anak-anak kita membuat kegiatan sesuai dengan keinginan gurunya. Tetapi kita boleh menginspirasikan, misalkan dengan melati ini kita menginspirasikan membuat rangkaian melati. Tapi dia nggak mau tuh rangkaian melati, dia pengennya melati itu dideret-deret, boleh nggak? Dengan sekarang tagline-nya Mas Menteri ya, di mana merdeka bermain, itu kan kita dorong anak-anak itu memang abad 21, ingat pembelajaran abad 21, kita itu menyiapkan anak-anak kita sekarang untuk siap di zaman mereka. Sekarang kita tidak lagi mengajarkan hal yang harus sama persis. Contoh gini Mbak Cici, rambut dulu selalu harus hitam kan, ingat nggak? Waktu mewarnai pasti ditanya kalau nggak hitam. Sekarang coba lihat di TV Mbak Cici, apakah rambut artis-artis itu semuanya hitam? Tidak gitu kan, ada yang ungu, ada yang hijau, artinya apa? Kita sekarang bagaimana sih agar literasi dan numerasi itu mereka mau? Siapkan alat dan bahan, berikan mereka kebebasan bermain. Dan yang paling penting adalah dukungan guru. Anak nggak bisa dapat literasi dan numerasi. Katanya Vygotsky, anak mendapatkan pengetahuan itu jika orang dewasa itu memberi pengetahuan yang komplit jika orang dewasa memberikan dukungan. Itu katanya Vygotsky. Jadi bagaimana sekarang caranya? Gurunya harus memberikan dukungan saat main. Ada berapa banyak yang digunakan? Namanya apa? Kalau dituliskan bagaimana? Nah, itu sama nggak dengan ngajarin calistung? Sama kan, Mbak Cici? Sama dengan ngajarin calistung. Ada berapa banyak? Namanya apa? Coba kita kasih tulisan ya, kita kasih nama. Itu ngajarin calistung, tetapi melalui kegiatan main yang diinginkan oleh anak, sesuai dengan minat anak. Gitu, Mbak Cici.
Iya, terima kasih Bu Irma. Jadi daripada kita memaksakan anak, mendikte anak untuk melakukan permainan sesuai apa yang kita inginkan, lebih baik kita terlibat dalam permainan yang dilakukan anak sesuai keinginannya gitu ya Bu ya, dan memanfaatkannya untuk pengenalan praliterasi dan numerasi juga. Nah, saya mau lihat terlebih dahulu apakah Bu Arum sudah bergabung lagi. Halo Bu Arum. Bu Arum. Halo Bu Arum. Sepertinya masih belum ini Bu Irma. Baiklah, kita lanjut pertanyaan berikutnya aja ya Bu ya. Ya, silakan. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Dwi Anjarwati dari Makassar. Bagaimana cara mengajarkan numerasi pada anak yang memiliki keterbatasan, misalnya seperti anak autis atau speech delay gitu, Bu? Oke, untuk anak-anak berkebutuhan khusus tentu saja kita tidak bisa stimulasinya disamakan dengan anak-anak yang reguler ya atau normal pada umumnya gitu kan. Tetapi tetap kita stimulasi untuk kalau anak-anak berkebutuhan khusus itu yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk dirinya sendiri kan, untuk kemandirian dirinya sendiri. Jadi bagaimana agar dia mandiri gitu kan. Jadi bagaimana kita mendorong anak-anak itu misalkan gini, dia bisa bedain nggak ya spasial itu. Jadi di dalam, di luar gitu. Minimal mengajarkannya yang terkait dengan kebutuhan dirinya dulu. Jadi jangan dulu yang susah, tetapi yang terkait dengan agar dia bisa mandiri dulu. Itu yang diajarkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi yang terkait dengan kepentingan-kepentingan dia bisa mandiri. Begitu kalau untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan tentu saja tingkat capaian perkembangannya agak berbeda dengan tingkat capaian perkembangan untuk anak pada umumnya. Kan kalau anak berkebutuhan khusus itu perkembangannya melihat perkembangan sebelumnya, bukan melihat dari STPPA yang pada anak-anak normal gitu. Gitu ya, tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Irma. Jadi tidak bisa menggunakan standar anak normal pada anak berkebutuhan khusus ya Bu ya? Ya, baiklah sahabat GTK PAUD, sepertinya ini Bu Arum sudah bergabung kembali bersama kita. Sebelum kita kembali ke sesi tanya jawab, kita akan kembali mendengarkan lanjutan materi dari Ibu Arum. Halo Bu Arum. Halo Mbak Cici, aduh. Akhirnya bergabung kembali ya Bu. Beginilah kalau pakai kantong Doraemon ya Mbak ya. Jadi kita terlempar ke masa mana itu. Baik, izinkan saya gitu ya Mbak ya, tadi memaparkan apa yang sempat terhambat karena kendala sinyal. Ini mungkin yang dirasakan juga sama bunda-bunda. Nah ini praktik baiknya yang seperti ini ya. Ketika kita berada di daerah dengan jangkauan sinyal yang kurang begitu mendukung. Nah, ini mungkin nanti saya akan supporternya itu banyak banget gitu Mbak Cici ya, saya rasa. Oke Mbak Cici bisa dibantu untuk share screen-nya? Oke, sebentar ya Bu Arum ya. Ya. Nah ini teman-teman semuanya, izinkan saya hari ini untuk berbagi pengalaman gitu ya tentang praktik baik PTMT di Intense School. Nah sebelumnya saya paparkan terlebih dahulu di Intense School sendiri itu saya selaku pengelolanya mulai ada di jenjang tahapan penitipan anak di TPA-nya, terus kemudian ada kelompok bermainnya dan ada taman kanak-kanaknya atau TK-nya. Jadi nanti teman-teman semuanya bebas untuk bertanya di jenjang apapun itu di pendidikan anak usia dini. Khususnya di sini saya akan bertukar pengalaman bagaimana PTMT di Intense School sendiri. Baik, bisa dilanjutkan, Mbak Cici? Nah, ini tadi sudah dijelaskan. Dikenalkan saya siapa tadi ya yang akrab dengan panggilannya Kak Rumi begitu. Silakan bunda-bunda mungkin di sini ada yang bisa bertukar pengalaman bersama saya, bisa juga mengikuti media sosial saya ataupun menghubungi di nomor kontak person saya. Jadi nanti ibaratnya andai kata ada pertanyaan yang belum terjawabkan pada siang hari ini, pada sore hari ini bisa dikirimkan melalui chat pribadi kepada saya. Baik, dilanjutkan Mbak Cici. Bisa lanjut?
Nah, ini Bunda, coba kita mengamati terlebih dahulu, begitu ya, bahwasanya PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas itu, kita penting sekali menggarisbawahi bahwa PTMT tidak sama dengan pembelajaran tatap muka kita sebelum masa pandemi. Nah, tentunya ada dampak yang positif dan negatif, di antaranya banyak sekali masalah yang dihadapi oleh kita semuanya sebagai pendidik PAUD, khususnya untuk di lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, yang paling pertama, andai kata tidak dilaksanakan PTMT ini, nah kita bertanya kepada kesadaran orang tua untuk mensekolahkan anaknya, untuk memberikan pendidikan anak usia dini yang tepat untuk anaknya. Maka banyak sekali sekarang beredar di luar sana ya, orang tua yang sudah, aduh buat apa sih sekolah PAUD begitu, buat apa sih memasukkan anak ke lembaga PAUD. Nah seperti itu dampak sekali ketika kita tidak melaksanakan PTM atau pertemuan tatap muka. Tapi Bunda, Ayah Bunda semuanya yang mengikuti webinar kali ini, bahwasanya kesadaran itu tidak harus dibarengi dengan kita ingin memplorkan semuanya. Oke, sekarang sudah dibuka kembali oleh Kemendikbud begitu ya, diperbolehkan untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Tapi di sini perlu sekali, penting sekali bunda-bunda semuanya tidak boleh lengah, karena yang paling utama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didiknya. Nah ini kenapa penting sekali kita semua sebagai pengelola lembaga, sebagai pendidik, sebagai tenaga kependidikan untuk bagaimana mempersiapkan lembaga kita supaya lembaga kita betul-betul siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Seperti apa bentuknya akan saya paparkan. Silakan bisa selanjutnya Mbak Cici. Bisa dilanjutkan? Nah, ini Bunda, jadi di sini ada sebelum kita memberanikan diri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, banyak sekali hal-hal yang harus kita siapkan. Ini saya berbagi praktik baik apa yang sudah disiapkan oleh lembaga kami. Yang pertama, kita menyiapkan berupa data asesmen data. Karena kita tidak mau mendapatkan data itu hanya dari bisik-bisik. Oh di sana itu loh, enak sekali, sudah boleh masuk lembaganya. Nah itu saya tidak mau. Jadi di sini saya mementingkan betul-betul ada asesmen data kesiapan PTMT di lembaga kami. Terus kemudian di sini yang penting sekali disiapkan adalah kesiapan KBM kelembagaannya yang berkaitan dengan sarana dan prasarananya. Seperti apa itu bisa dilanjutkan Mbak Cici? Bisa. Nah, ini ya ayah bunda semuanya ya. Jadi tentang bagaimana kita melakukan pelaksanaannya ketika kita masuk ke dalam PTMT. Nah yang tadi sudah saya jelaskan ada 3 persiapan dasar yang lembaga kami berikan. Yang dimulai dari asesmen data kesiapan PTMT itu, kesiapan kegiatan belajar mengajar, dan juga kesiapan tentang sarpras. Ya, tentunya sarpras ini yang menunjang protokol kesehatan. Seperti apa bentuknya, kita laksanakan dengan baik apapun yang ada di dalamnya. Seperti data asesmen. Data asesmen yang kami wujudkan, murid bisa menggali data tentang kesiapan orang tua, bersedia anandanya, anaknya untuk kembali belajar secara tatap muka. Di sini data awal lembaga berfungsi untuk sebagai barometer ukurannya. Kira-kira apa yang bisa lembaga kami siapkan? Bisa dilanjutkan mungkin tampilannya? Nah, seperti ini bentuk data angket yang ada, yang kami berikan, yang kami share di orang tua wali murid. Tentang bagaimana rekam jejak orang tua ketika berada di luar kota. Tentang bagaimana orang tua mempersiapkan ananda, anaknya, juga termasuk persiapan kepada orang-orang di sekitar. Karena cerita OCA, jadi ada anak yang nanti terdeteksi
terinfeksi terinfeksi virus itu menularkan kepada anggota keluarga dalam satu rumah. Maka kami di sini juga ada sekali data-data tentang anggota keluarga yang sudah terkonfirmasi positif COVID begitu. Nah ini bisa dilihat ya Bunda ya, di poin keempat di lembaga kami ternyata sudah ada yang terkonfirmasi positif COVID. Nah, data ini, asesmen yang kami gunakan itu yang menunjang kami untuk mengatur bagaimana program kelembagaan itu bisa tetap berjalan. Nah ini bisa dilanjutkan. Nah, jadi data-data ini terus kita berikan setiap bulannya karena kita mengukur. Kadang-kadang ada orang tua yang berkunjung keluar kota. Kemudian kita tidak bisa tahu anaknya terinfeksikah saat keluar kota. Makanya ini penting menjadi suatu tanggung jawab kita bersama, baik itu dari lembaga ataupun dari orang tua. Nah, itu ketika semua asesmen datanya sudah komplit, asesmen datanya sudah menunjukkan sebuah gambaran data begitu, kita bisa melanjutkan ke arah program kegiatan belajar mengajar yang dapat kita lakukan, yaitu tentang berisi sistem pelayanan tentang pelaksanaan pembelajaran selama PTMT ini. Seperti apa ini? Mohon bisa diteruskan Mbak Cici. Nah ini sesuai dengan aturannya bahwa kita harus mempersiapkan yang pertama adalah SDM. Jangan sampai ketika lembaga menyelenggarakan PTMT, guru-gurunya belum melaksanakan vaksinasi. Nah, terlebih lagi prosedur awal yang kita lakukan, seluruh guru di kelompok bermain Intense School, alhamdulillah sudah divaksin semuanya. Paling tidak itu sebagai jaminan. Tapi meskipun ya sekarang yang sedang beredar katanya itu bukan menjadikan jaminan, tetapi paling tidak itu sudah menjadi benteng kita dalam menyiapkan program PTMT ini. Yang keduanya, bagaimana sebuah lembaga menyiapkan itu baik kondisi di intern lembaga, di dalam lembaga, maupun di eksternnya, di luar kelembagaannya. Yang pertama, saya akan berbicara terlebih dahulu di intern lembaganya, seperti penerapan pembuatan SOP. Tentunya SOP ini dibuat mulai dari awal, dari lembaga yang mengidentifikasi data tadi, maka akan diturunkan SOP apa kira-kira yang penting dan yang perlu di sini. Kemudian lembaga juga harus menyediakan pengaturan kelas dan jadwal pembelajaran. Jangan sampai ada kegiatan pembelajaran itu yang crash, yang banyak anak, karena PTMT ini sangat berbeda dengan PTM sebelum masa pandemi. Nah, kemudian didukung juga dengan kelayakan sarprasnya, apakah sesuai prokes, apakah ada disediakannya alat-alat atau fasilitas ketersediaan protokol kesehatan ini di lembaga itu, karena ini sangat penting karena kita sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan peserta didik kita. Yang keempatnya di kondisi lembaga adalah ketersediaan bahan ajar yang mendukung program dari PTMT. Ini sama yang disampaikan Bu Irma tadi, bahwasanya selama PTMT ini maka anak-anak akan belajar yang berbasis proyek. Jadi tidak, kalau dulu itu sebelumnya kan kita ada satu pijakan alat main yang bisa dipakai untuk banyak anak. Tetapi bagaimana kondisinya? Sementara tangan kita harus benar-benar terhindar untuk menyentuh sesuatu. Nah inilah makanya kita kembali sebagai seorang pengelola lembaga menyiapkan kira-kira bahan ajar apa yang mendukung program PTMT ini. Yang keduanya, selain dari sisi intern di kelembagaan, juga ada dari segi eksternnya atau di luarnya, yaitu meliputi di sini partisipasi aktif wali murid untuk mendukung program. Kita tidak akan bisa berjalan kalau tidak adanya kesepakatan antara lembaga dengan wali murid. Jadi di sini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari orang tua menyepakati anaknya diperbolehkan untuk melaksanakan program PTMT. Nah, itu penting sekali sebuah lembaga, seorang pimpinan lembaga menjalin relasi hubungan kerjasama bersama orang tua wali murid untuk mendukung program PTMT ini. Yang keduanya, nah, kalau kita mengikuti webinar series sebelum-sebelumnya, itu kan kita ada PAUD Holistik Integratif. Bagaimana seorang pengelola lembaga itu membentuk kerjasama dengan stakeholder guna mendukung program. Jelas tentu, utamanya adalah dari Dinas Pendidikan dan juga dari Dinas Kesehatan.
Karena kenapa di sini Dinas Pendidikan begitu membantu sekali program kita untuk mensetujui apakah sekolah kita layak masuk ke dalam daftar checklist sekolah yang sudah bisa melaksanakan PTMT. Jadi Bunda, jangan kita egois karena ada sekolahnya yang sudah boleh masuk. Nah, kita bebas membuka sekolahan kita begitu ya, tapi dengan harus izin dari Dinas Pendidikan setempat. Yang kedua, di sini membangun stakeholder kerjasama dengan Dinas Kesehatan. Fungsinya untuk apa? Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan peserta didik, maka kita libatkan Dinas Kesehatan untuk misalnya memberikan vitamin di situ. Terus kemudian bagaimana kita melakukan penolongan pertama pada anak-anak kita apabila anak-anak kita terkonfirmasi begitu pada saat dia di sekolah. Makanya di kelompok bermain intens school di lembaga kami bekerja samanya dalam bentuk membuat sebuah SK bersama dengan fasilitas kesehatan terdekat, yaitu SK gugus COVID begitu ya, Satgas COVID yang kita buat untuk Satgas COVID KBM. Bisa dilanjutkan? Baik, bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan Mbak Cici? Nah, ini saya akan memaparkan sebelumnya. Mohon untuk, oke, nggak apa-apa ini aja. Sebelumnya ya. Nah, itu tadi mungkin dari bunda-bunda, saya langsung aja ngomong di sini ya. Jadi yang pertama adalah penerapan SOP. Kita harus membuat kira-kira SOP apa yang kita rubah. Contoh, ini adalah SOP penerimaan siswa atau penyambutan siswa. Kalau PTM sebelum pandemi, kita memberikan salam, senyum, sopan, santun kepada anak-anak dengan berjabat tangan, berpelukan. Seperti itu sekarang pada masa PTMT ini sangat dibatasi hal itu. Jadi di sini kita menerapkan PTMT penerimaan siswa, di mana anak hanya diantar sampai pintu gerbang. Dan kita memastikan pada saat anak diantarkan itu, anak tidak mampir kemana-mana gitu ya. Istilahnya anak tidak jalan-jalan kemana terlebih dahulu, tapi kan anak dalam kondisi sehat dengan mengukur suhu sebelum masuk. Nah, apakah itu cukup begitu? Tidak di sini. Nah, bagaimana nanti penerapan SOP ini apabila anak dalam suhu tinggi? Nah, itu mungkin anak bisa dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibawa dan tetap belajar di rumah, atau nanti guru akan membantu untuk mengirimkan ke anak yang sakit itu ke fasilitas kesehatan terdekat. Yang ketiganya, pastikan anak memakai masker. Nah, sekarang itu himbauannya ya, banyak sekali himbauan di sini adalah gunakan masker. Seperti itu yang kita terapkan di sini. Apabila anak pada saat dia datang tidak memakai masker, maka lembaga penting untuk menyiapkan masker anak-anak. Nah, selanjutnya di sini. Baik, selanjutnya. Yang selanjutnya ketika kita sudah siap menyambut anak, nah di sini bagaimana kita mengatur ruangan. Kita atur ruangan untuk bebas dari virus ya. Mulai dari pertama kita menyemprotkan disinfektan atau cairan antivirus di situ. Saya menggunakan cairan saniter yang digunakan untuk masing-masing sudut. Nah, ini sebelum kelas disiapkan, maka harus dibersihkan terlebih dahulu dengan disinfektan. Kemudian kita menggunakan banyak ruangan-ruangan yang tidak terkena matahari, dengan ruangan yang kita tertutup di dalam yang tidak ada sirkulasi udara, maka kita mengganti dengan mengajak anak-anak untuk belajar di outdoor. Itu kalau Bunda tadi lihat semuanya ya, itu kita berada di halaman depan sekolahan kita. Karena di situ ada sirkulasi udara yang memudahkan kita supaya anak pun memakai masker ya, jelas mereka pengap sekali. Maka antisipasinya adalah kita membawa ruangan belajar yang awalnya di dalam, di indoor, kita buat ruangan belajar itu menjadi outdoor. Yang selanjutnya, memastikan Bu Arum, 5 menit lagi ya Bu. Oke, Mbak Cynthia. Yang selanjutnya adalah memastikan bagaimana guru mendampingi, karena anak pasti akan tidak menggunakan masker begitu. Jadi dipasang lagi maskernya. Terus selanjutnya adalah kepada bahan ajar, cara kita mengajarnya.
kepada anak. Jangan sampai tadi satu alat main digunakan untuk banyak anak, tetapi mari kita usahakan, kita upayakan satu anak satu bahan ajar gitu ya. Dengan cara tadi bisa secara proyek, berbasis proyek. Baik, selanjutnya untuk selanjutnya setelah kita memastikan seperti itu, saya akan berbicara tentang jadwal. Nah, ini jadwalnya. Kita tidak boleh memasukkan anak secara full day, kecuali untuk yang daycare ya. Untuk daycare itu beda sendiri. Tetapi ketika anak yang dengan PTMT, maksimal mereka masuk itu sekitar 1,5 jam dengan pembagian jadwal sama seperti yang Bunda-Bunda lihat semuanya. Dan di sini kita harus mengatur betul-betul jadwal efektif hari efektif di KBM di lembaga kita. Misalkan di Intense School itu 5 hari, awalnya dari hari Senin sampai Jumat. Kita sekarang membagi waktunya, 3 kali PTMT dan 2 kali daring. Seperti Senin, Rabu, Jumat itu kita melaksanakan PTMT, terus kemudian kita juga masih melaksanakan pembelajaran secara daring di hari Selasa dan Kamisnya. Mungkin bisa dilanjutkan, Mbak Sylvia? Nah, yang paling penting di sini adalah tentang bagaimana kita menyiapkan. Nah, ini kami sebelum saat ini menggunakan PTMT prosedur yang bagus, kita mengalami masa transisi di mana anak-anak banyak yang tidak memakai masker, banyak anak-anak yang terlalu pengap memakai masker sehingga mereka lepas masker. Nah, inilah yang menjadi bahan evaluasi kita. Bagaimana kita membuat sebuah inovasi supaya anak-anak itu bisa betah. Bisa, bagaimana ya caranya aku memakai masker. Nah, ini kita menyediakan masker yang lucu-lucu untuk anak-anak, menyediakan face shield untuk anak-anak yang berbentuk gambar-gambar sehingga mereka lebih tertarik untuk mengikuti dan terbiasa menggunakan masker sebagai sarana protokol kesehatan mereka selama PTMT ini. Dan yang paling penting adalah selanjutnya ini Mbak Cici ya. Yang paling penting di sini adalah bagaimana kita tetap membangun relasi bersama orang tua. Kita sosialisasikan kira-kira apa yang menjadi bahan evaluasi di lembaga kita, apa yang menjadi kekurangan. Apabila seandainya ada anak yang terdampak seperti itu, baiknya sekarang kita selesaikan bersama orang tua. Kita kembalikan lagi kepada pembelajaran daring. Atau bagaimana sebuah lembaga membuat sebuah program inovasi supaya pembelajaran itu tidak bersifat monoton, artinya melibatkan orang tua, mamaku sebagai guru, mamaku sebagai orang tua yang bisa mengajariku seperti itu. Nah, kita pun juga harus bagaimana menjalin kerjasama dengan stakeholder, di antaranya banyak sekali yang bisa kita libatkan, seperti Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kita bisa mengadakan dongeng secara virtual, itu kiranya yang bisa digunakan anak-anak supaya mereka tidak boring ketika belajar secara daring. Nah, itu penting sekali kita berinovasi atas hal itu. Juga mungkin lembaga bisa menyiapkan satu alat main, bahan alat main yang dikirimkan ke rumah. Jadi mereka di rumah pun bisa belajar dengan sangat senang, bisa belajar dengan menggunakan alat-alat pembelajaran yang seru, aktivitas belajar yang menyenangkan, terus kemudian juga didampingi dengan pendampingan orang tua. Nah, itulah penting sekali lembaga di sini untuk menjalin kerjasama dengan beberapa instansi, khususnya Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun dinas-dinas lain yang kiranya bisa membantu program PTMT ini terlaksana dengan sangat baik. Itu Bunda, mungkin di sini itu yang bisa saya bagikan sebagai bentuk praktik baik ya. Karena di sini yang paling penting, yang paling utama adalah bagaimana sebuah lembaga mempersiapkan supaya anak didiknya kesehatannya, keselamatannya itu terjaga dan terlindungi dari wabah COVID-19. Apalagi saat ini sekarang semua daerah sedang naik puncak-puncaknya begitu. Bagaimana sekarang lembaga harus mulai mengerem diri. Bagaimana seandainya ada yang sudah ternyata sudah boleh nih pembelajaran tatap muka. Oke, anak-anak sekarang supaya bisa bersekolah kembali saya buka hari efektifnya Senin sampai Jumat. Nah, itu mohon untuk tidak dilaksanakan baik di lembaga manapun. Setidaknya kita harus benar-benar masih betul-betul mengontrol bersama, bekerja sama bersama orang tua, bekerja sama dengan stakeholder untuk sama-sama berjuang melawan COVID-19. Itu Mbak Cici yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan tadi terhambat sedikit oleh sinyal. Ya, terima kasih Bu Arum. Sebenarnya ini menarik sekali sharing yang dibagikan oleh Bu Arum, cuman karena keterbatasan waktu ya Bu ya, tadi karena ada kendala jaringan juga. Nah, sahabat GTK PAUD,
setelah Bu Arum menyampaikan materi, seperti janji saya tadi kita akan buka sesi diskusi. Meskipun tadi di awal sambil mengisi waktu ketika Bu Arum terlempar, kita udah memulai untuk sesi tanya jawab dengan Bu Irma. Nah, sekarang kita buka lagi sesi diskusi, sesi tanya jawab dengan narasumber. Di sini saya sudah melihat ada peserta yang sudah raise hand yang ingin bertanya langsung kepada narasumber. Ada Ibu Maria Helena Ganur atau yang dikenal dengan Ibu Ega dari TK Padapai. Halo Bu Ega. Selamat siang Ibu. Ya, halo Ibu. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bu Ega pertanyaannya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang buat kita semua, khususnya peserta webinar GTK PAUD pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan dari penjelasan tadi dari Ibu Irma, apakah misalnya kegiatan menggambar atau kegiatan apa saja, apakah diawali guru harus memberi contoh terlebih dahulu ataukah kita membiarkan anak berimajinasi atau menemukan sendiri? Terima kasih, saya kembalikan. Ya, silakan Bu Irma bisa langsung ditanggapi Ibu. Baik, terima kasih Mbak Arum. Bu Maria tadi sudah ya, kegiatan sekarang kita adalah di mana anak-anak itu diharapkan membuat kegiatan main sesuai ide dan minatnya. Tetapi apakah diperlukan bagi anak-anak? Inspirasi sangat diperlukan. Jadi bukan perintah yang kita berikan, tetapi inspirasinya. Misalkan Bu Maria mengharapkan anak-anak tuh bikin bunga nih dari daun, dari kancing, misalkan yang Bu Maria siapin, dari alat dan bahan yang Bu Maria siapin. Maka Bu Maria bisa disimpan bunga aslinya, bunga mawar misalkan ya, karena saya lagi lihat bunga mawar di luar nih Mbak Cici, bunga aslinya, atau dari buku mawar, tentang bunga mawar, atau boleh dari gambar, atau boleh juga miniaturnya. Tetapi jika anak-anak nanti tiba-tiba anak Bu Maria itu ada yang laki-laki nih, aku nggak mau bikin bunga, aku maunya bikin mobil karena aku mau ngangkut bunganya ke toko bunga gitu kan, boleh aja, nggak apa-apa gitu. Jadi inspirasi yang kita berikan, bukan perintah. Jadi bukan perintah kamu harus bikin. Ketika anak laki-laki tadi nggak mau bikin bunga, aku kan anak laki-laki, aku nggak mau bikin bunga gitu kan, ya boleh saja dia membuat yang lainnya gitu Bu Maria. Baik Ibu Irma, terima kasih banyak atas penjelasan. Sama-sama Bu Maria. Ya, terima kasih Bu Irma, terima kasih juga Bu Ega yang sudah berpartisipasi, bertanya langsung kepada Ibu Irma. Semoga apa yang disampaikan Bu Irma bisa sangat jelas oleh Bu Ega dan kepada sahabat GTK PAUD semuanya. Nah, sahabat GTK PAUD, kita masih memiliki waktu sekitar kurang lebih 15 menit untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Berikut sudah ada pertanyaan yang disampaikan peserta melalui kolom chat. Pertanyaannya adalah, sebentar ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah dari Ibu Woro Hastantri Ningsih dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Nah, bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua bahwa calistung memberikan dampak buruk apabila tidak menempatkan sesuai dengan waktu dan prosesnya. Mengingat ada orang tua yang cari praktis, tidak mau repot saat diajak berkolaborasi, saat mendampingi anak bermain di rumah untuk mengenalkan calistungnya dengan dileskan saja. Nah, ini mungkin tadi sebetulnya sudah sempat dijawab oleh Bu Irma sekilas. Mungkin bisa dijelaskan kembali ya, Ibu ya? Ya, jadi ini dari Dinas Dikbud ya, dari Kabupaten Tegal. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada orang tua. Nah, ini memang menjadi tugas kita bersama nih, apalagi Dikbud ya. Mungkin udah banyak juga pengaduan dari masyarakat nih, dari guru-guru PAUD gitu kan. Jadi bagaimana kita sekarang memberikan ini kita tuh lagi bersama-sama juga sebetulnya Mbak Cici melalui Bunda PAUD, Ibu karena Ibu dari Dinas Pendidikan, maka melalui Bunda PAUD Kabupaten Kota dan nanti Bunda PAUD Kecamatan lalu diteruskan ke Bunda PAUD Desa, ini bisa bekerja sama. Ibu kan dari Dinas Pendidikan tentu saja tergabung dengan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kota, nanti melalui Dinas Pendidikannya nih Mbak Cici kerjasama Dinas Pendidikan dengan Pokja PAUD Kabupaten Kota, lalu ke Kecamatan, lalu ke
desa ya, setelah kecamatan itu memberikan pengertian kepada masyarakat bisa melalui PKK, bisa melalui organisasi masyarakat, selain dari guru-guru PAUD. Karena kalau guru-guru PAUD saja yang bicara itu tidak mudah ya, Mbak Arum ya. Itu kayaknya udah berbusa-busa nih guru PAUD bicara, sahabat PAUD kan begitu ya. Tetapi perlu ada gerakan. Jadi sekarang salah satu juga corong yang bisa kita optimalkan adalah peran Bunda PAUD. Jadi Pokja Bunda PAUD itu dimanfaatkan, Ibu. Nah, itu yang harus dimanfaatkan karena sekarang kita galakan ayo ke PAUD, tetapi PAUD dengan cara yang berkualitas, bukan dengan di-drill. Mari kita bangun PAUD berkualitas untuk pendidikan anak Indonesia yang berkualitas agar anak-anak kita berkualitas ke depannya. Ya, terima kasih Bu Irma. Mungkin Bu Arum bisa berbagi cerita bagaimana menghadapi orang tua yang seperti ini. Silakan Ibu. Boleh, terima kasih ya Mbak Cici ya. Saya di sini akan berbagi cerita begitu ya pengalamannya. Memang ketika pada awal tahun 2016 kami membuka lembaga pendidikan anak usia dini itu, KB Intense School, orang tua seperti itu, melihat Intense School dengan kondisi pembelajaran yang bermain saja begitu. Orang tua protes, kok anak saya nggak diajarkan sama sekali ya membaca dan menulis dan berhitung. Kok anak saya tidak pernah ya mendapatkan buku untuk dia menulis atau belajar membaca. Itu memang hal yang diinginkan orang tua. Makanya kita di sini harus tekankan, harus berani dimulai dari lembaga kita. Saya rasa bunda-bunda yang di sini ini kan banyak sekali yang mengikuti sampai 1.200 sekian, termasuk yang ada di YouTube begitu ya. Mari kita mulai dari lembaga kita. Mari kita sosialisasikan gerakan bagaimana cara mengajarkan anak belajar sambil bermain dengan cara yang sangat menyenangkan. Kemudian kita sosialisasikan. Biasanya begini, saya ngasih triknya ya. Orang tua kami undang untuk melaksanakan parenting. Orang tua kita ajarkan, mereka kita berikan bahan main semuanya dan mereka seakan-akan kembali lagi ke PAUD. Nah, kita tuntut mereka untuk menggambar misal. Kita tuntut mereka untuk belajar membacakan cerita. Ternyata banyak orang tua yang tidak bisa. Nah, itu kita kembalikan lagi kepada orang tua. Inilah jika mama, ayah mendorong anaknya untuk tadi secara drill. Mereka harus bisa membaca, mereka harus bisa menulis. Nah, caranya bagaimana kita memaparkan seluruh program-program dalam kegiatan belajar mengajar itu kepada orang tua sehingga tersampaikan. Ternyata belajar membaca itu bisa dengan cara kita dibacakan buku cerita. Alhamdulillah Mbak Cici di kelompok bermain Intense School setiap hari pijakannya sebelum mereka masuk adalah kegiatan Cilukba. Aktivitas mereka mendengarkan dan membaca cerita. Sehingga anak-anak dengan sendirinya bisa loh membaca kata aku, dengan membaca apa, padahal kita sama sekali tidak mengajarkan mereka abjading, tetapi kita lebih proses pada pengayaan bahasa begitu. Nah, ini mari bunda-bunda yang saat ini mengikuti, mari kita mulai dari lembaga kita untuk tidak mendorong anak-anak untuk menggunakan lembar kerja seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arum. Cukup jelas itu bagaimana untuk mengatasi orang tua yang menuntut anaknya bisa calistung gitu ya Ibu ya, dan bagaimana tips yang sudah dilakukan oleh Bu Arum di KB Intense School. Nah, Bu Irma dan Bu Arum, ini peserta yang dari YouTube juga ada yang sudah mengajukan pertanyaan. Ini ada Ibu Hindrayani dari KB TK Budi Mulia Islamic School Surabaya. Di sini pertanyaannya adalah, anak-anak lebih mudah memahami berhitung daripada menulis. Nah, ini kira-kira bagaimana ini Bu Irma? Apakah memang seperti itu atau hanya pada beda-beda anak-anak tertentu gitu? Lebih mudah untuk berhitung daripada menulis, memahami. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita sadari adalah bahwa kemampuan perkembangan tiap anak itu berbeda. Tiap anak memiliki perkembangannya masing-masing. Ada yang lebih cepat, fisik motoriknya itu yang lebih gampang. Tetapi hari ini diajarin warna, besok lupa lagi, gitu kan? Apalagi misalkan hari ini belajar huruf, besok lupa lagi. Artinya apa? Tiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Ingat nggak waktu mereka bayi? Ada yang cepat ngomong, ada yang cepat jalan, ada yang udah keluar gigi, ada yang belum, gitu kan? Waktu mereka bayi. Artinya apa? Perkembangan tiap anak itu beda-beda. Nah, sekarang yang harus kita pastikan adalah stimulasinya. Jadi kita itu bukan memastikan perkembangan anak sama. Jadi dalam satu kelas setiap anak itu pasti akan beda-beda perkembangannya. Yang kita pastikan adalah kita memberikan stimulasi yang benar.
Kenapa scaffolding itu per anak? Karena scaffolding itu, tahu nggak scaffolding? Scaffolding itu untuk ngebangun bangunan. Dia kan tangganya itu bisa dinaikin, bisa diturunin gitu kan. Jadi kita memberikan dukungan itu sesuai dengan kondisi anaknya. Jadi ada anak yang misalkan hari ini diajarin tentang konsep bilangan, dia langsung ngerti. Ada juga, tapi dia ketika diajarkan huruf dia susah gitu. Nah itu tiap anak tuh beda-beda. Dan kita yang dipastikan adalah stimulasi dari kita yang benar, lalu gurunya memberikan dukungan sesuai dengan tahap perkembangan anak itu. Jadi si gurunya nih memberikan dukungannya sesuai dengan tahap perkembangan anak tersebut. Itu Mbak Cici. Jadi dari jadi itu dua hal yang harus dipastikan oleh gurunya. Stimulasi, dukungan. Ya, terima kasih Bu Irma. Jadi tidak bisa menyamaratakan setiap Betul. anak-anak ya Bu ya. Ya, Jadi jadi tiap anak itu pasti beda. iya, jadi tidak bisa membanding-bandingkan anak dengan teman-temannya, terutama dengan anak tetangga, apalagi ya Bu, yang nggak boleh dibanding-bandingkan. Nah, baiklah sahabat GTK PAUD. Kita juga ya. Iya. Sahabat GTK PAUD, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari peserta yang sudah disampaikan melalui kolom chat. Berikut pertanyaannya. Dari Ibu Rida, Jakarta. Assalamualaikum. Maaf, sebaiknya mulai usia berapa kita mulai memperkenalkan kegiatan literasi dan numerasi pada anak? Nah, ini sebelum Bu Irma menjelaskan, mungkin dari Bu Arum bisa disampaikan dulu pengalamannya atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Cici ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu tadi, usia berapa kira-kira yang paling ideal ketika kita mengajarkan abjad ataupun numerasi kepada anak-anak. Tentunya sedini mungkin kita bisa mengajarkan itu, tetapi tetap tadi dengan stimulus maupun pendekatan yang sesuai dengan usianya. Misalkan nih usia 1,5 tahun. Ternyata di sana dia sudah sangat tertarik dengan berhitung. Dia melangkah itu menghitung 1, 2, 3. Nah itu sebagai orang tuanya harus tanggap. Itu orang tua, apalagi guru. Berarti kita harus memberikan stimulus dan pijakan-pijakan yang kira-kira cocok untuk anak-anak. Misal kita mau mengajarkan berhitung. Tidak kok kita langsung bawa deret hitung atau poster angka di situ. Tetapi bisa melalui permainan-permainan. Bisa kita sambungkan dengan fisik motoriknya dia. Kita lompat yuk, lompat 2 batu ya, 1, 2 batu. Kemudian lompat lagi, 2 batu lagi, berarti ke berapa? Ke 4 begitu, 3, 4. Berarti itu secara tidak langsung, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Irma, kita ada lompat hitung begitu ya, ada lompatan-lompatan. Nah seperti itu, jadi kita sesuaikan. Pendidikan anak usia dini tentunya di usia 2 tahun itu sudah masuk ke pendidikan anak usia dini. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita menyediakan, mengajarkan anak sesuai dengan kategori usianya yang paling cocok. Tidak mungkin anak usia 1 tahun, 2 tahun langsung kita paparkan kepada bentuk yang bergambar, ini gambar angka 1, tidak. Tetapi bisa mulai, kita sentuh aja lah tubuh kita. Tangan kita ini 1, 2, 3, kadang-kadang kan seperti itu, kita halo Ciluda, 5 jari saya, begitu, itu kadang sudah kita latih ke anak-anak kita mulai awal. Nah mungkin kalau secara teoritik nanti Bu Irma yang akan menambahkan, kira-kira usia berapa tahun yang paling layak untuk mendapatkan abjading tadi, belajar abjading. Begitu Mbak Cici? Ya, terima kasih Bu Arum. Langsung saja Bu Irma, bagaimana ini Bu secara teori ya minimalnya? Jadi saya terjun ke PAUD setelah anak saya yang paling besar itu usia 4 tahun, jadi sudah terlewati. Tapi ini dulu saya kan juga belum tahu ilmu PAUD-nya. Ketika anak masih bayi itu biasanya kita kan ngaji ya kalau Muslim. Kemudian waktu dia sudah lahir di usia mungkin dari usia bayi itu dia tuh seneng kalau saya baca buku tuh dia suka pegang-pegang gitu kan, buku yang saya baca. Kebetulan saya nggak ada kerjaan jadi seringnya baca saat itu ya, nggak sehektik sekarang gitu. Jadi baca, nah akhirnya saya beliin tuh buku yang untuk bayi yang dari kain. Nah yang dari kain dia seneng tuh, jadi dia apa kan gitu ya, baru bisa 8 bulan tuh sudah bisa apa. Terus saya kenakan ini, misalkan ini susu gitu kan, ini botol, buku-buku yang dari kain. Kemudian di usia setahun ada buku yang dari kertas keras itu. Jadi saya nggak ngajarin baca, kalau dia tanya saya baru jelasin apa
kan gitu kan, dia suka gitu tuh nanyanya, tuh saya jelasin ini susu, ini S, ini U, S, U gitu kan, susu. Nah itu berlangsung terus sampai akhirnya dia bisa baca sendiri usia 3 tahun tanpa saya ajarin baca. Nah, setelah saya belajar teorinya, nanti terkait teori ya Mbak Arum, oh itu metodenya Glenn Doman gitu kan, metodenya Glenn Doman gitu, yang kayak iklan Bu, iklan itu kan cuma selewat, jadi dia lagi main apa, terus dia bawa bukunya apa gitu kan, jadi kita kasih tahu, jadi kita ngasih taunya sesuai dengan yang dia inginkan gitu kan, baru kita kasih tahu. Jadi nggak duduk manis sini belajar baca, nggak begitu gitu kan, tetapi di sini pentingnya fasilitasi dari orang tua. Jadi gimana mungkin anaknya bisa baca tulis kalau orang tua bisa baca ya, senang baca, kalau ibunya aja nggak baca di rumahnya gitu. Jadi fasilitasi bagaimana buku-buku disiapkan, huruf-huruf disiapkan di lingkungannya dia, itu tuh menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak dari bayi? Boleh. Dari bayi ada nggak secara teoritis? Ada dari teoritis, tetapi caranya sekali lagi atas kemauan anak itu sendiri. Kita memfasilitasi nih. Jadi anak yang didorong untuk berminat. Tadi kan ingat ya belajar kita dari Regio, yang didorong itu dari minat anak. Jadi bukan banyak, termasuk juga ada pertanyaan nih, bukan harus selembar nulis semua selembar. Nggak begitu lagi cara kita ngajarin anak menulis. Tetapi satu huruf I nggak apa-apa, tapi dia tahu maknanya. Gitu. Jadi sekarang itu ngajarin baca, tulis, ngitung itu bukan hanya sekedar mengajarkan, tetapi harus paham apa maknanya. Itu yang kita bangun sekarang. Jadi anak-anak kita, suatu saat kita nggak tahu mereka mau jadi apa, mau ngapain mereka nggak tahu kita. Tetapi jika mereka mau tahu maknanya, maka menjadi apapun mereka nanti, mereka terbiasa memecahkan masalah. Ingat sekali lagi kita menghadapi anak kita, menyiapkan anak-anak untuk abad 21 di mana segala sesuatunya kita juga belum tahu. Jadi yang kita berikan kepada mereka adalah cara mereka menyelesaikan masalahnya. Yang kita berikan kepada mereka adalah konsep-konsepnya. Jadi bukan lagi harus satu lembar semua menulis. Nah, pegel kayaknya ya Mbak Arum, kita juga. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, merubah paradigma berpikir kita. Ceknya juga capek, anaknya capek, kan gitu. Ya, terima kasih Bu Arum dan Bu Irma. Jadi sahabat GTK PAUD, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, bahwa sebenarnya tidak ada patokan usia khusus ya Bu ya, dari anak usia bayi pun sudah bisa dikenalkan dengan praliterasi dan numerasi, hanya stimulasinya disesuaikan dengan tahap perkembangan usia masing-masing ya Bu ya. Ya. Nah, baiklah sahabat GTK PAUD, ini Bu Irma dan Bu Arum sebenarnya masih banyak pertanyaan yang disampaikan oleh peserta webinar siang hari ini, cuman karena keterbatasan waktu, itu mohon maaf tidak bisa kita akomodir semua untuk dijawab sekarang. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan di lain waktu untuk bisa bertemu kembali, sehingga bisa lebih dikupas dengan tuntas gitu ya Bu ya. Nah, sahabat GTK PAUD, setelah kita selesai dalam sesi diskusi, sesi tanya-jawab, ini akan ada ditampilkan respon dari para peserta webinar siang hari ini. Nah, respon dari peserta adalah sebagai berikut. Nah, di sini banyak peserta yang berkomentar bahwa materinya sangat menarik sekali. Jadi sepertinya di sini kalau misalnya tidak dibatasin waktu mungkin belum bisa selesai ini Bu pembahasan kita, karena sangat menarik sekali materi yang disajikan pada hari ini. Nah, dengan demikian semoga apa yang kita bahas hari ini benar-benar bisa bermanfaat oleh peserta yang hadir siang hari ini dan juga yang akan menonton di YouTube nonton susulan gitu ya. Nah, baiklah sahabat GTK PAUD, sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu closing statement dari narasumber-narasumber kita yang luar biasa ini. Nah, untuk yang pertama mungkin closing statement dari Ibu Arum dulu. Baik, terima kasih Mbak Cici. Saya akan menutup seri webinar ini begitu ya dengan beberapa penggalan-penggalan kalimat. Mudah-mudahan bunda-bunda semua juga kembali tergugah hatinya untuk bersemangat sebagai pejuang pendidikan anak usia dini. Kita harus tekankan di sini, apabila lembaga kita ingin melaksanakan PTMT, kita harus ingat benar-benar bahwa PTMT bukan
berarti sama dengan pertemuan tatap muka sebelum masa pandemi. Kesehatan dan keselamatan anak-anak sangat perlu dan kita pertimbangkan. Bagaimana lembaga juga penting untuk memoles SDM-nya maupun bagaimana membentuk metode pembelajaran yang inovatif, metode pembelajaran yang sangat menyenangkan untuk anak usia dini sehingga mereka bisa belajar sambil bermain hingga mereka belajar dengan sangat menyenangkan. Itulah mari kita sebagai pendidik di usia bagi anak-anak usia dini untuk bergerak bersama-sama menuju merdeka belajar untuk anak-anak. Kita utamakan kesehatan dan keselamatan anak-anak, kita capai tugas perkembangan anak sesuai dengan usianya, mari kita bentuk pembelajaran yang sangat menyenangkan dan kita gaungkan kembali pendidikan anak usia dini untuk bisa kembali berprestasi itu dan bisa mengangkat negeri ini sehingga bisa mencetak masa depan anak-anak kita menjadi generasi yang luar biasa, generasi masa depan Indonesia. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik saya pribadi maupun dari ucapan saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi praktik baik bersama bunda-bunda semuanya. Kita tunjukkan hebatnya guru PAUD Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arum. Closing statement-nya sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan closing statement dari Ibu Irma. Silakan Bu Irma. Baik, terima kasih Mbak Cici, Bapak Ibu, sahabat GTK PAUD. Kita tahu calistung itu adalah merupakan sesuatu yang selalu dituntut oleh orang tua. Literasi, numerasi itu selalu dikaitkan dengan calistung. Sekarang ada pertanyaan, apakah boleh anak-anak kita diajarkan? Sangat boleh. Nah, sekarang yang harus kita perhatikan adalah caranya. Jadi bagaimana mengajarkan literasi dan numerasi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran anak usia dini, di mana dilakukan melalui kegiatan main yang menyenangkan, menggunakan alat dan bahan yang ada di lingkungan sekitar, kemudian kegiatannya sesuai dengan minat dan ide anak-anak. Dan yang terpenting di sini adalah agar literasi dan numerasi itu bisa berhasil, perlu dukungan orang dewasa, baik itu guru maupun orang tua. Semoga dengan adanya kita berdiskusi saat ini, kita mengajarkan anak-anak kita tentang praliterasi dan numerasi dengan cara yang tepat. Terima kasih, semoga anak-anak kita, anak-anak yang berkualitas, pendidikan PAUD di kita juga berkualitas. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Closing statement-nya benar-benar luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Materi yang disampaikan juga sangat menarik, sangat seru sekali. Seperti yang disampaikan oleh Bu Irma tadi bahwa praliterasi dan numerasi ini sangat penting untuk dilaksanakan terhadap anak usia dini melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan bagi mereka untuk meningkatkan kreativitas anak-anak juga. Nah, kemudian bagi sahabat GTK PAUD yang ingin menyelenggarakan PTM terbatas di tahun ajaran 2021-2022, tetap pastikan yang utama adalah keselamatan dan kesehatan. Nah, jadi sahabat GTK PAUD, berakhir sudah webinar kita pada siang hari ini. Terima kasih sekali sudah bergabung pada webinar ini. Tadi yang awalnya kita di saat pembukaan jumlah pesertanya 600 orang, sekarang sudah 1.200. Alhamdulillah meningkat menjadi 2 kali lipat. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber kita bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, bagi sahabat GTK PAUD yang tadi belum terlewatkan, tidak mengikuti dari awal, saya ingatkan kembali bahwa bisa menyaksikan tayangan ulang dari webinar ini melalui kanal YouTube Direktorat GTK PAUD. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah berbagi inspirasi, berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih kepada Ibu Isniati Sulistiani, terima kasih Ibu Irma Yuliantina, dan juga terima kasih untuk Ibu Arum Puspitasari. Semoga kita ada kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan saling berbagi informasi lagi. Sahabat GTK PAUD, saya Cynthia Kamil, mohon maaf jika tadi ada beberapa kendala teknis, mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaknyamanan dalam penyelenggaraan webinar kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Dita selaku host. Terima kasih Bu Cynthia, terima kasih Ibu Irma, Ibu Arum yang telah memberikan materi yang hebat pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat GTK PAUD juga yang mengikuti hingga akhir. Saya ingatkan sekali lagi, PAUD bisa
bisa mengisi daftar hadir serta mengisi survei dari kami. Nanti akan ditayangkan linknya atau yang ada yang sudah ditayangkan di kolom chat. Bapak Ibu sahabat GTK PAUD bisa mengisi dari link tersebut. Kemudian juga saya ingatkan untuk tanggal 30 mohon disaksikan siniar Podcast tentang ayah milenial yang menampilkan Kang Sogi, Pak Denny, dan Mas Edi. Baik, kita makan kuaci di sore hari, di sampingnya minuman kopi. Salam hangat dari kami, izin pamit, kami undur diri. Terima kasih, selamat berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.